Join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Membeli cetakan untuk membuat donat kentang, berbahan rangka baja dan penuh seni. Kami ucapkan selamat datang di acara Dimanja pada pagi hari ini. Bunga anyelir tumbuh tumpang tindih. Tanaman aglonema tumbuh berantakan. Biro SDM hadir lagi nih dengan tema sosialisasi hasil evaluasi kebijakan. Yang terhormat Kepala Biro SDM Badan POM, Bapak Dr. Irwansyah SIP MSI, yang kami hormati Kepala Unit Kerja di Lingkungan Badan POM, yang kami hormati Bapak Ibu peserta Dimanja, Dialog Manajemen Kinerja untuk materi sosialisasi hasil evaluasi kebijakan pengelolaan kinerja dan penambahan fitur baru pada aplikasi Simakin BPOM versi 2. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Dimanja ini. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk acara selanjutnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini dapat berjalan lancar sampai dengan selesai nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dan arahan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi hasil evaluasi kebijakan dan penambahan fitur baru, lalu simulasi aplikasi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab dan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk acara yang pertama adalah pembukaan sekaligus arahan oleh Kepala Biro SDM Badan POM kepada Bapak Dr. Irwansyah SIP MSI, disilakan. Terima kasih Bu Pina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pimpinan unit kerja, para pengelola kepegawaian, segenap perwakilan unit kerja tingkat pusat yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati teman-teman dari Biro SDM, panitia penyelenggara, hadirin sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan dan berkahnya pada pagi hari ini kita bisa hadir secara bersama mengikuti kegiatan Dimanja, Dialog Manajemen Kinerja, yang hari ini mengambil tema sosialisasi hasil evaluasi kebijakan pengelolaan kinerja dan simulasi terkait dengan fitur baru yang ada di sistem manajemen kinerja. Bapak Ibu sekalian, kami perlu sampaikan bahwa pada tanggal 6 Juni yang lalu kami sudah menyampaikan surat ke seluruh pimpinan unit kerja untuk memberikan masukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem manajemen kinerja, termasuk pemanfaatan fitur yang ada di dalam Simakin versi 2. Dan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan saran dan masukannya. Ada 227 orang dari pimpinan unit kerja, ketua tim, dan anggota tim. Ada beberapa masukan terkait dengan siklus pengelolaan kinerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pembinaan, dan juga pemanfaatan sistem informasi yang sudah diusulkan, disampaikan masukannya kepada kami, dan insya Allah berbagai masukan tersebut nanti akan disampaikan di dalam paparan berikutnya, dan juga secara bertahap berbagai masukan tersebut kita benahi, ya, beberapa diantaranya sudah kita
lengkapi nanti akan disampaikan di dalam simulasi aplikasi Simakin versi 2 yang sudah dikembangkan, dan mudah-mudahan ini nanti akan semakin memudahkan kita semua di dalam melakukan penilaian kinerja di lingkungan unit kerja masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kami perlu sampaikan juga bahwa sebagai tindak lanjut dari terbitnya Surat Edaran Menpan nomor 3 tahun 2023, maka nanti penilaian kinerja setiap pegawai yang ada di Badan POM terlebih dahulu akan dinilai tingkat penilaian organisasinya. Jadi organisasinya dulu yang dilihat. Kalau organisasinya berada pada kategori istimewa, itu akan ada perhitungan-perhitungan berapa pegawai yang mendapatkan nilai sangat baik dan seterusnya sampai nilai yang kurang seperti itu. Jadi nanti ada acuan sehingga kemudian mengantisipasi, meminimalisir terjadinya subjektivitas di dalam penilaian kinerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, yang juga banyak mendapatkan masukan dalam evaluasi ini adalah berkaitan dengan pembinaan. Jadi pembinaan kinerja ini menjadi hal yang sangat penting, menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan, kewajiban yang harus dituntaskan untuk kemudian ini bisa mendorong peningkatan kualitas kinerja Bapak Ibu sekalian. Nah, di samping itu secara paralel kami juga melakukan penilaian terhadap engagement yang tentu nanti dikaitkan dengan bagaimana perilaku kinerja itu dilakukan. Jadi nanti akan secara simultan kita mendapatkan berbagai masukan di dalam implementasi pelaksanaan sistem manajemen kinerja tersebut. Nah, dalam kesempatan hari ini, dalam pelaksanaan sosialisasi ada 2 hal penting nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami, Bu Rika dan Mas Hendra. Yang pertama berkaitan dengan hasil evaluasi kebijakan itu sendiri, hal-hal apa saja yang masih dirasakan kurang, ya, belum dipahami secara sepenuhnya. Misalnya yang paling banyak mendapatkan masukan itu yang belum terlalu dipahami adalah aspek perencanaan. Ya, jadi memang kunci dari pelaksanaan kinerja adalah dari sisi perencanaan, karena disinilah dimulai, dirancang bagaimana cascading IKU yang ada di unit kerja, itu kemudian di cascading ke matris pembagian hasil kerja MPHK, masing-masing ketua tim dan ke anggota timnya masing-masing. Dan juga bagaimana memastikan seluruh pegawai dengan berbagai macam latar belakang jabatan, itu jabatan fungsional yang berbeda, kemudian juga jabatan pelaksana dan fungsional. Ya. Nah, ini yang kemudian disinkronisasikan di dalam matris pembagian hasil kerja. Inilah yang kemudian menimbulkan mungkin kerumitan, kendala di dalam penyusunannya. Dan kemudian bagaimana membagi supaya beban kerja itu di antara seluruh anggota tim itu minimal bisa seimbang dengan volume pekerjaan yang ada di masing-masing kerja. Jadi hal-hal ini yang menjadi concern dari berbagai masukan yang disampaikan kepada kami, dan kita terus berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan-perbaikan untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian di dalam memanfaatkan aplikasi sistem manajemen kinerja ini. Kemudian yang kedua berkaitan dengan aplikasi Simakin itu sendiri, ada beberapa fitur yang ditambahkan, ada dashboard, misalnya ada pemantauan pembinaan dan seterusnya. Nanti akan dipaparkan, disampaikan bagaimana bisa melihat, bagaimana bisa mencermati, bagaimana memanfaatkan fitur-fitur tersebut, yang kesemuanya diharapkan kita bisa mendapatkan informasi yang komprehensif berkaitan dengan sejauh mana kontribusi kita terhadap pencapaian kinerja unit kerja masing-masing dan juga kontribusinya terhadap pencapaian kinerja Badan POM. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan secara singkat sebagai pengantar pada pagi hari ini. Kami berharap nanti di Manja ini ada pertanyaan yang disampaikan, saran, perbaikan,
Dan kira-kira Bapak Ibu tidak usah ragu, silahkan disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini semuanya bisa memberikan manfaat dan upaya perbaikan kita secara terus-menerus dalam pengelolaan layanan kepegawaian di badan. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran Ibu Bapak sekalian, para pimpinan unit kerja dan para perwakilan dari unit kerja pusat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi hasil evaluasi kebijakan pengelolaan kerja dan penambahan fitur baru semakin untuk unit kerja pusat hari ini kita buka secara bersama. Sekian, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Karo SDM untuk arahannya sekaligus membuka kegiatan pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah sesi foto bersama. Jadi kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berkenan menyalakan kamera depannya dan foto bersama akan dipandu oleh Mbak Silka. Silakan Mbak Silka. Terima kasih Bu Vina. Izin Bapak Ibu untuk mengambil dokumentasi pagi ini. Ada 10 slide. Untuk slide pertama, 1, 2. Untuk slide kedua, 1, 2. Untuk slide ketiga, 1, 2. Slide keempat. Untuk slide kelima, 1, 2. Slide ke-6, slide ke-7, slide ke-8, slide ke-9, dan slide ke-10. Terima kasih Bapak Ibu sudah bukunya. Baik, terima kasih Mbak Silka. Bapak Ibu, selanjutnya adalah sosialisasi hasil evaluasi kebijakan pengelolaan kinerja oleh analis SDM AA Limadia Biro SDM Badan POM. Kepada Ibu Rika Kania, disilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sudah terlihat ya? Mudah-mudahan terlihat. Sudah, Bu. Terima kasih. Sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini, di kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait hasil evaluasi kebijakan pengelolaan kinerja berdasarkan survei ataupun permohonan saran dan masukan yang sudah kami sampaikan di bulan Juni yang lalu, gitu kalau seperti itu. Yang akan kami sampaikan gitu terkait 3 hal, gitu ya. Yang pertama adalah terkait evaluasi penerapan pengelolaan kinerja per unsur pengelolaan kinerjanya. Kemudian yang kedua adalah saran-saran peningkatan kualitas pengelolaan kinerja, dan yang terakhir adalah nanti evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Semakin BPOM versi 2. Baik, untuk kita lanjut. Jadi Bapak Ibu berdasarkan hasil evaluasi kemarin, jadi memang data responden yang mengisi itu adalah sekitar 277 orang, gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Biro SDM. Gitu. Jadi di antaranya 34% ini terdiri dari ketua tim kerja, kemudian 4% terdiri dari kepala unit kerja, dan sisanya gitu ya 62% yang terdiri dari anggota tim kerja, gitu kalau seperti itu. Kami sampaikan apresiasi, terima kasih gitu ya atas masukan-masukannya, gitu ya, sehingga ini nanti bisa menjadi dasar buat kami untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan kualitas dari pengelolaan kinerja di lingkungan Badan POM. Nah, selanjutnya nih Bapak Ibu, jadi berdasarkan hasil dari hasil evaluasi tiap unsur, ini nanti akan kelihatan karena kemarin kita evaluasi tiap unsur. Jadi memang kemarin kami tanyakan apakah masih merasakan kesulitan atau tidak gitu pada tiap unsur. Dan kalau kita lihat sebarannya ini gitu ya, secara umum gitu ini sudah menjawab bahwa tidak mengalami kesulitan gitu ya. Jadi intinya yang mengalami kesulitan itu di bawah 50%. Sebagai contoh saja di perencanaan kinerja misalkan gitu ya. Jadi yang masih mengalami kesulitan itu sekitar 35,68% gitu ya. Kemudian di unsur pelaksanaan rencana kinerja, pemantauan dan pemberian umpan balik ini sekitar 24,67%. Di pembinaan kinerja ini yang saya cukup amazed juga, ternyata memang merasa tidak mengalami kesulitan itu
paling kecil ya yang bersama mengalami kesulitannya itu adalah 10,13%. Sedangkan di penilaian kinerja itu 15,86% gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti ini sebenarnya ketika nanti kita lihat lagi gitu ya, nanti di pertanyaan berikutnya kita mempertanyakan misalkan apa sih gitu unsur yang perlu menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitasnya, itu nanti akan selaras gitu ininya. Bahwa memang paling banyak gitu ya mengusulkan adalah di perencanaan kinerja. Nah, ini adalah saran masukan yang memang yang sudah kami tampung gitu ya Bapak Ibu. Jadi di unsur perencanaan kinerja, contohnya saja gitu beberapa hal gitu yang menjadi masukan atau yang mereka merasa kesulitan gitu ya, teman-teman merasa kesulitan adalah pertama adalah kesulitan penentuan ketua tim kerja dan pembagian tim kerja berdasarkan indikator kinerja dan beban kerja yang ada. Jadi ini memang karena melihat dari contoh saja misalkan ketika di loka gitu ya, atau balai itu saya rasa mungkin satu kepala balai atau satu kepala UPT itu kan banyak sekali gitu ya indikator kinerjanya. Nah, ini memang dengan jumlah yang terbatas misalkan seperti itu ya pegawainya. Nah, ini memang terjadi kesulitan ketika menentukan ketua tim kerja dan pembagian tim kerja gitu. Nanti kami akan coba tidak lanjut ini, nanti tidak lanjut akan kami sampaikan. Kemudian yang kedua itu adalah tidak semua unit kerja mendapatkan pendampingan dalam proses perencanaan kinerja. Memang terus terang Bapak Ibu, karena misalkan keterbatasan SDM gitu ya, dan juga istilah sumber daya yang ada di Biro SDM, jadi memang kami belum bisa untuk melakukan pendampingan semua gitu ya. Jadi ada hal-hal yang misalkan contoh beberapa balai memang secara langsung bisa kami datangi, dan unit kerja kemarin juga istilahnya kami undang tapi tidak full gitu ya. Jadi kita berikan waktu misalkan 3 hari gitu perwakilannya gitu secara luring gitu, dan nanti secara daring bisa semua ikut gitu. Nah, ini mungkin dalam tata pelaksanaan pendampingannya pun gitu ya kita belum bisa optimal gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi kami lakukan ya memang yang kami rasa memang yang kami bisa lakukan gitu ya. Contohnya saja misalkan yang tadi saya sampaikan, ketika di pusat yang kami lakukan adalah kami memang adakan semacam full day 3 hari untuk semua gitu ya, untuk semua unit kerja gitu ya. Dan ini dibagi-bagi tim gitu. Hanya saja mungkin tidak bisa seluruh pegawai adalah hadir luring gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ini tadi disampaikan juga oleh Kepala Biro SDM adalah terkait kurangnya kompetensi SDM atau pegawai terkait dengan pemahaman terhadap indikator kinerja unit kerja ataupun melakukan cascading unit kerja, menetapkan rencana kerja, indikator kinerja dan target kinerja, serta pembagian target kinerja tahunan ke dalam periodiknya. Memang ini Bapak Ibu ketika memang pegawai gitu ya tidak memahami misalkan indikator kinerja pimpinannya, otomatis ini nanti akan mengalami kesulitan ketika melakukan cascading gitu. Jadi memang sebenarnya dengan Permen 46 tahun 2022 ini diharapkan sebenarnya semua anggota itu memahami indikator kinerja dari pimpinannya gitu, sehingga tahu nanti kontribusinya di daerah mana gitu ya, di indikator yang mana gitu, seperti itu. Ini memang sebenarnya tujuan seperti itu, sehingga memang apapun gitu yang dilakukan oleh pegawai ini tentunya harus berkontribusi terhadap indikator unit kerjanya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti terkait kurangnya kompetensi, ini pun nanti akan coba kami carikan solusi gitu ya, nanti di program tidak lanjut yang kami akan sampaikan. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan aturan pengelolaan kinerja yang terlalu dinamis. Nah, ini memang mau nggak mau kami harus mengikuti Bapak Ibu. Mohon maaf kalau memang selama ini jadi merasa tiap tahun kok ganti terus gitu ya, ganti aturannya, kemudian juga ganti aplikasinya gitu, karena bagaimanapun ketika aturannya berganti tentu aplikasinya juga harus kami sesuaikan gitu. Jadi mudah-mudahan kalau saya lihat sih kemarin kan Permen 48 itu keluar 2021 dan Permen 46 keluar di tahun 2022. Nah, mudah-mudahan di tahun 2023 ini tidak ada lagi aturan yang berubah gitu ya, dalam artian kalaupun ada aturan-aturan baru yang keluar itu hanya pelengkap tapi tidak merubah secara drastis tata kelola manajemen kinerjanya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya di unsur pelaksanaan rencana kinerja, pemantauan dan pemberian umpan balik gitu, masukannya ataupun keluhannya gitu yang ada itu adalah terkait time management gitu. Jadi kalau tadi di perencanaan itu kaitannya bagaimana menentukan ketua tim dan anggota tim gitu ya, maka kalau di pelaksanaan rencana kinerja ini masalahnya adalah time management untuk ketua tim kerja atau anggota tim kerja yang terlibat dalam beberapa tim kerja sekaligus gitu. Jadi memang kemarin ketika kami beberapa menemukan gitu ya, ketika melakukan evaluasi, memang ada satu anggota tim misalkan yang bisa jadi dia itu berada di 5 atau bahkan lebih anggota tim gitu. Nah, ini ada kebingungan ketika misalkan semua itu pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang istilahnya
hasil kerja utama semua dan itu di waktu yang sama, saya harus ikut ketua tim yang mana nih gitu. Itu ada beberapa hal yang memang waktu itu pernah disampaikan gitu. Nah, oleh karena itu nanti Bapak Ibu kurang lebih nanti kami juga coba buatkan gitu ya aturan internalnya gitu di kesempatan berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah masukannya adalah terkait kurangnya kompetensi pejabat penilai kinerja atau ketua tim kerja dalam memberikan feedback atau umpan balik. Nah, ini juga memang harapannya memang masukannya adalah adanya peningkatan kompetensi gitu ya, sehingga ketika memberikan umpan balik ini bisa lebih objektif gitu ya dan efektif gitu, kurang lebih seperti itu. Di sisi pembinaan kinerja ini terdapat beberapa masukan dan keluhan juga. Yang pertama adalah ada ini infonya adalah belum jelasnya kriteria pembinaan kinerja gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang mungkin kita perlu sampaikan secara terus-menerus barangkali ya gitu ya. Jadi memang pada prinsipnya Bapak Ibu setiap pegawai gitu ya minimal 1 tahun sekali itu berhak mendapatkan pembinaan kinerja. Apakah dia kinerjanya bagus gitu, meskipun kinerjanya bagus gitu ya, dia tetap punya hak gitu untuk dilakukan pembinaan kinerja. Gitu, sehingga kalau katakanlah gitu ya pegawai itu dia bagus kinerjanya, ini bisa dijadikan sebagai salah satu media untuk mengapresiasi gitu, mengapresiasi yang bersangkutan dan juga bisa memberikan insight gitu loh, oh ini loh gitu yang sudah bagus dan mungkin ini hal-hal yang masih perlu ditingkatkan gitu untuk peningkatan karirnya dan lain sebagainya gitu Bapak Ibu. Tapi untuk teman-teman yang misalkan memang dia belum sesuai kinerjanya itu menjadi wajib gitu ya. Yang belum kinerjanya belum tercapai otomatis ini belum menjadi wajib dan bisa jadi dalam setahun itu tidak sekali gitu, tapi sampai memang yang bersangkutan itu memang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, masukan yang kedua itu adalah pembinaan kinerja ini belum menjadi sesuatu yang urgent dalam pencapaian target-target kinerja. Nah, ini makanya kami harapkan sebenarnya Bapak Ibu, terutama bagi ketua tim dan juga pejabat penilai kinerja gitu, untuk bisa menjadikan salah satu media ini, kita pembinaan kinerja ini sebagai salah satu hal yang memang penting gitu. Jadi ketika misalkan pembinaan kinerja ini kan tidak perlu dilakukan hanya pada saat misalkan setelah evaluasi siklus misalnya penilaian SKP gitu Bapak Ibu, tapi juga kita lihat gitu pada saat dipantau belum dilakukan penilaian SKP misalkan ternyata ini yang bersangkutan belum mencapai target. Nah, itu bisa saja langsung dilakukan pembinaan di situ. Jadi menjaga gitu supaya misalkan katakanlah pada saat nanti dia dievaluasi SKP-nya itu sudah tercapai gitu. Itu bisa dilakukan. Jadi kapanpun gitu ya bisa dilakukan Bapak Ibu dan ini bisa didokumentasikan nanti. Kami harapkan didokumentasikan di aplikasi Simakin gitu ya. Sehingga nanti ada track-nya gitu Bapak Ibu juga nanti bisa melihat gitu ya apakah yang bersangkutan dari hasil pembinaan terakhir itu sudah ada progres atau tidak gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya masukan yang lain adalah sebagian besar pejabat penilai kinerja atau ketua tim kerja belum dibekali skill coaching dan mentoring yang mumpuni. Nah, ini juga memang harapannya gitu ketika melakukan pembinaan, jadi ada yang belum melakukan pembinaan, nah ini begitu ada pembinaan, nah ini ada masukan bahwa masih banyak gitu ya pejabat penilai kinerja ataupun ketua tim yang memang belum dibekali CMC ini gitu, sehingga memang mungkin pada saat melakukan pembinaan dirasa kurang optimal gitu. Nanti ini mungkin juga akan coba kami address gitu ya di program tidak lanjut yang kami lakukan. Nah, berikutnya di aspek yang terakhir, di aspek penilaian kinerja, ini ada beberapa masukan dan keluhan juga. Yang pertama adalah beberapa pegawai merasa mekanisme penilaian kinerja sesuai Permen PAN nomor 6 tahun 2022 ini masih sangat subjektif. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya ini yang ingin kami sampaikan gitu ya. Jadi memang subjektif atau tidaknya ini sebenarnya tergantung dari apakah gitu ya dilakukan dengan benar gitu, terutama yang kaitannya dengan dialog kinerja gitu ya Bapak Ibu. Di unsur perencanaan kinerja, jadi memang menurut saya gitu ya, katakan effort kita gitu yang paling, kalau kita perencanaan kinerja sudah tepat gitu ya, maka 50% itu mungkin sudah terlaksana gitu ya. Karena setelah perencanaan tinggal pemantauannya gitu ya, memantau gitu, kemudian menilai, kemudian juga melakukan pembinaan gitu. Karena di perencanaan ini pada saat dialog kinerja ini Bapak Ibu, di situ juga ada yang namanya di proses perencanaan itu ada proses dialog kinerja gitu. Nah, di proses dialog kinerja itulah sebenarnya disitulah kita menyepakati hal-hal gitu. Misalkan katakan ketika dikasih target, saya ingin Anda targetnya segini gitu ya, targetnya sekian-sekian gitu. Nanti bentuk pertanggungjawabannya itu seperti apa? Itu kan disepakati di perencanaan gitu ya. Kemudian juga dari unsur perilaku gitu. Kalau dulu
katakanlah kita memberikan target itu hanya target terhadap hasil kerja. Tapi dengan Permen 46 tahun 2022 ini target yang diberikan tidak hanya hasil kerja Bapak Ibu, tapi perilaku pun itu juga ditargetkan. Artinya itu juga harus diklirkan juga, diklarifikasi juga ekspektasinya seperti apa gitu. Nah, harapannya dengan seperti itu ya subjektivitas itu akan berkurang gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin proses dalam dialog kinerjanya gitu ya mungkin harus lebih dioptimalkan gitu ya, harus lebih dimaksimalkan gitu supaya penilaian kinerja berdasarkan Permen PAN ini gitu menjadi lebih objektif gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua masukannya adalah terkait terbatasnya waktu saat melakukan penilaian kinerja. Nah, ini memang Bapak Ibu biasanya gitu kita lakukan penilaian kinerja gitu ya, itu adalah di akhir-akhir gitu ya, misalkan katakan target deadline-nya di tanggal 10 gitu ya, di tanggal 10 Juli atau 10 istilah setelahnya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang gitu ya, bukan kadang-kadang, yang sering kali gitu ya, teman-teman mungkin baru mau mengajukan penilaian gitu itu baru di sebelum deadline gitu, sehingga memang akhirnya ketua tim ataupun pejabat penilai menjadi waktunya terbatas gitu untuk melakukan penilaian kinerja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dengan adanya nanti insya Allah di triwulan 3 ini kita akan berlakukan gitu terkait dengan bahwa penetapan gitu ya, penetapan kinerja pegawai itu juga dipengaruhi oleh istilahnya predikat kinerja organisasi gitu ya. Nah, itu tadi kalau Bapak Ibu tadi sudah datang awal, tadi ada tuh timeline evaluasi siklus pendek triwulan 3. Nah, ini itu adalah istilahnya timeline yang nanti akan kita perlu patuhi bersama gitu ya. Jadi ada waktunya nanti kami harapkan sih gitu ya. Jadi ketika memang Bapak Ibu mengisi SKP itu tidak di akhir-akhir. Jadi kalau bisa ya begitu selesai langsung diupdate, gitu sehingga nanti pada saat katakanlah akhir bulan September itu Bapak Ibu sudah bisa mengajukan penilaian gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti tim yang lainnya gitu istilahnya seperti Loren gitu ya. Loren tentunya nanti akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari organisasi terlebih dahulu gitu loh, sebelum nanti pejabat penilai kinerja menetapkan pola distribusinya dan juga predikat kinerja pegawainya gitu, kurang lebih seperti itu. Nanti mungkin untuk timeline-nya gitu bisa ini kan lebih lanjut. Nah, berikutnya ini juga ada terkait duplikasi penilaian kinerja melalui Semakin BPOM dengan Edupak. Nah, untuk ini memang Bapak Ibu ini memang masih ada beberapa gitu ya, beberapa instansi pembina gitu yang masih memang tetap meminta untuk memasukkan Edupak gitu ya. Jadi memang ini mungkin nanti perlu dari kami gitu ya, terutama di bagian karir nanti itu untuk istilahnya mengkonsolidasikan gitu ya dengan beberapa instansi pembina gitu, bagaimana dengan ini gitu. Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu gitu, kalau untuk tahun ini sebenarnya itu sudah bisa diberlakukan konversi angka kredit gitu. Hanya saja untuk pelaksanaannya gitu ya, pelaksanaannya ini sebagai dasar sebagai dasar untuk kenaikan pangkat ini seperti yang telah disampaikan oleh surat Biro SDM beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi memang kami belum bisa istilahnya memfasilitasi itu karena memang masih perlu konsolidasi lebih lanjut dengan instansi pembina terkait bagaimana nih nanti konversinya dan lain-lainnya gitu ya. Seperti itu gitu. Tapi kalau prinsipnya konversinya nanti itu bisa langsung dilakukan di aplikasi Semakin. Tapi bagaimana penyusunan PAK-nya gitu ya. Ini nanti masih perlu dikoordinasikan dengan beberapa instansi pembina sehingga memang tahun ini belum bisa dilaksanakan untuk kenaikan pangkat gitu ya Bapak Ibu. Nah, kami mohon gitu nanti pada saat istilah pelaksanaan diskusi terkait dengan kenaikan pangkat, istilahnya kalau isu-isu kenaikan pangkat dan lain-lain itu mungkin kita bahas di kesempatan yang lain gitu ya, karena kebetulan di saat ini kami akan bahas hanya terkait pengelolaan kinerjanya sampai ke proses konversinya Bapak Ibu. Tapi apakah konversi itu bisa digunakan untuk kenaikan pangkat gitu ya, dan bagaimana untuk tindak lanjutnya nanti mungkin akan disampaikan di kesempatan lain gitu ya dari teman-teman kami di bagian karir gitu di Biro SDM. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah masukan yang lain adalah kesulitan pegawai dalam pembuktian capaian kinerja. Nah, ini khususnya yang mungkin terasa adalah ketika memang targetnya itu adalah persentase gitu. Nah, karena memang mungkin dari awal gitu ya, ketika pada saat dialog kinerja atau penyusunan perencanaan kinerja ini tidak disediakan, tidak disepakati kertas kerjanya seperti apa gitu, sehingga ketika mau menilai ini gitu ya, benar nggak sih dia 100%, benar nggak dia 80%, ini akhirnya jadi sulit gitu, apakah betul atau tidaknya gitu, ini nggak yakin gitu, misalkan pejabat penilainya ataupun ketua timnya gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu ini juga nanti akan coba kami address gitu dalam
beberapa tindak lanjut yang akan kami sampaikan. Nah, tadi seperti saya sampaikan, ini kalau kami lihat gitu saran peningkatannya gitu, jadi memang betul selaras dengan hasil yang tadi, jadi 66,96% atau sekitar 67% itu memang responden itu menyatakan bahwa memang perencanaan kinerja ini merupakan salah satu unsur yang memang menjadi prioritas gitu ya untuk diintervensi dan ditingkatkan kualitasnya. Nah, ini Bapak Ibu kami sampaikan beberapa usulan tidak lanjut yang akan kami lakukan gitu ya. Dari segi perencanaan kinerja nanti di tahun 2024 kami akan susun aturan internal terkait dengan kriteria ketua tim kerja dan pembentukannya gitu ya. Kemudian juga tahun ini sedang berproses kami menyusun video pembelajaran terkait dengan perencanaan kinerja. Kami berkolaborasi dengan PPSDM POM dan ini nanti akan diunggah ke dalam IDIAS yang tentunya nanti dapat diakses oleh semua pegawai gitu ya. Jadi mudah-mudahan tadi permasalahan perencanaan kinerja ini bisa menjadi solusi gitu ya video pembelajaran ini. Kemudian berikutnya di tahun 2024 dan 2025 ini kemungkinan kami akan menyusun pembentukan performance agent di setiap unit kerja sebagai kepanjangan tangan Biro SDM gitu. Jadi ini mungkin kalau kami bisa ini mungkin seperti halnya Biro Roren gitu ya, punya perencana gitu ya, di mana perencana ini adalah kepanjangan tangan dari Roren gitu ya. Jadi tentunya gitu perencana ini harus tahu betul gitu bagaimana perencanaan di unit kerjanya. Maka ini harapan kami pun kami akan membentuk juga performance agent gitu, di mana ini juga harusnya menjadi kepanjangan di Biro SDM, sehingga tentunya nanti akan kami berikan peningkatan kompetensi terkait pengelolaan kinerja, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau di unsur pembinaan kinerja, kami juga berkolaborasi dengan PPSDM POM dalam menyelaraskan nanti bimbingan kinerja dan dengan CMC serta penyelenggaraan pelatihannya. Gitu. Jadi selama ini kan memang PPSDM POM juga secara masif juga ya menyampaikan agar gitu pegawai gitu melakukan CMC gitu ya, dan juga tentunya ada program-program pelatihan yang memang mereka susun. Nah ini nanti juga kami akan selaraskan juga gitu. Jadi harapannya nanti yang mendapatkan CMC ini tentunya adalah para ketua tim dan juga pejabat penilai kinerja gitu. Sehingga diharapkan nanti ketika mereka melakukan pembinaan kerja ini lebih optimal dan lebih efektif gitu. Kemudian terkait dengan di unsur pelaksanaan RK, pemantauan dan pemberian umpan balik, ini kami juga saat ini di tahun ini berkolaborasi dengan PPSDM POM untuk penyelenggaraan pelatihan feedback. Karena tadi kan ada yang disampaikan gitu ya bahwa feedback yang disampaikan itu kurang pas gitu ya, atau kadang-kadang kalau yang penilaian 360 ini kok jadinya menyerang pribadi dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini nanti Bapak Ibu ini juga akan kami di tahun ini insya Allah gitu ya, ini akan kami buatkan pelatihan gitu secara bertahap untuk ketua tim kerja gitu, sehingga mudah-mudahan dengan ini nanti pemberian feedback akan lebih efektif gitu. Nah berikutnya di unsur penilaian kinerja ini yang akan kami tindak lanjut yang akan kami lakukan di tahun ini itu adalah yang tadi saya sampaikan. Jadi ada penggunaan kriteria organisasi dalam penentuan pola distribusi dan predikat kinerja pegawai. Ini insya Allah akan dilakukan dimulai di triwulan 3. Kemudian juga yang berikutnya ini yang kami sampaikan tadi, ada penyediaan fitur konversi angka kredit. Jadi setiap kali Bapak Ibu menyelesaikan penilaian kinerja dan nanti sudah ditanggapi sudah oke gitu oleh pegawai, nanti juga keluar salah satu hasil keluarannya adalah konversi angka kreditnya. Gitu. Jadi berapa sih angka kredit yang didapatkan dari itu gitu Bapak Ibu. Namun demikian saya kalau boleh saya ingatkan lagi untuk pemanfaatan dari konversi angka kredit ini tetap harus dikoordinasikan gitu dengan instansi pembina gitu, dan ini masih memerlukan konsolidasi gitu ya bersama instansi pembina semua instansi pembina gitu ya, yang ada jabatan fungsional, sehingga maka oleh karena itu Bapak Ibu mungkin sesuai dengan surat Kepala Biro SDM beberapa waktu yang lalu, memang konversi ini tahun ini belum dapat dimanfaatkan. Jadi mungkin bisa dimanfaatkannya, pemanfaatannya tahun depan gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya tadi ada kami juga di tahun 2024 akan mencoba menyusun contoh-contoh kertas kerja terkait penjelasan indikator kinerja ini untuk tadi mengantisipasi tadi ketika sulit membuktikan capaian kinerjanya. Jadi nanti mungkin akan kami coba buatkan contoh-contoh gitu kertas kerja supaya nanti mungkin itu bisa menjadi contoh Bapak Ibu gitu ketika memang nanti ketika dialog kinerja seperti apa sih gitu contoh-contoh kertas kerja yang bisa disampaikan pada saat evaluasi kinerja. Nah, berikut yang terakhir adalah terkait penambahan informasi. Nah, ini tentang rambu-rambu dan juga contoh pengisian umpan balik. Nah, ini karena memang kemarin ada beberapa masukan, misalkan contohnya di perilaku, ada yang memang merasa bahwa
masukan yang disampaikan itu tidak berdasar. Nah, ini nanti akan kami berikan rambu-rambu gitu ya, termasuk bagaimana sih contoh-contohnya gitu. Jadi kami harapkan sebenarnya gitu ya, apalagi di penilaian 360 Bapak Ibu, kami harapkan ketika menilai gitu perilaku seseorang gitu, teman kita gitu ataupun atasan kita, sebaiknya itu juga diberikan contoh perilakunya gitu. Sebagai contoh misalkan ketika kita menyampaikan bahwa yang bersangkutan itu tidak loyal, nah kasih contoh perilakunya kenapa Bapak Ibu menilai dia tidak loyal gitu. Jadi jangan hanya misalkan tingkatkan loyalitas Anda atau Anda kurang loyal, tapi berikan kenapa perilaku apa gitu yang membuat gitu Bapak Ibu menilai yang bersangkutan tidak loyal gitu. Itu mungkin nanti kurang lebih gitu ya akan kami berikan gitu contoh-contoh seperti itu gitu dalam aplikasi Simakin nantinya. Jadi semua informasi ini nanti akan kami masukkan ke dalam aplikasi Simakin. Nah, yang berikutnya ini adalah evaluasi terhadap penggunaan aplikasi Simakin BPOM. Jadi kami memang kemarin menilai 3 hal. Unsur yang dinilai adalah kemudahan dalam penggunaan fitur aplikasi, kemudian kehandalan aplikasi. Ini kaitannya apakah dia sering error atau tidak bisa digunakan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah tampilan aplikasi. Nah, nilai standar maksimalnya adalah 4 gitu dan alhamdulillah gitu berdasarkan hasil evaluasi ini rata-ratanya kita mendapatkan di atas 3 gitu. Dan memang salah satu yang memang mungkin nanti perlu kami lebih tingkatkan lagi itu adalah di unsur kehandalan gitu ya. Karena di sini ini yang paling rendah meskipun masih di atas 3 gitu ya. Tapi ini yang memang paling rendah di antara 3 unsur yang dinilai gitu. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, semua masukan, saran yang kami dapatkan dari Bapak Ibu ini akan kami jadikan sebagai dasar nanti untuk peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Badan POM. Itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rika atas paparannya yang lengkap dan jelas sekali pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, berikutnya adalah simulasi penambahan fitur baru pada aplikasi Simakin BPOM versi 2 yang akan dipandu dan disampaikan oleh analis SDMA ahli muda Bapak Hendra Fitrianto dan Mas Niko sebagai operator tayang simulasi aplikasinya. Kepada Bapak Hendra, disilakan. Iya, terima kasih Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari pusat dan dari Lokapom. Izin saya melanjutkan terkait dengan simulasi pengembangan aplikasi Simakin BPOM versi 2. Pada hari ini ada beberapa fitur yang akan kami jelaskan. Di antaranya yang pertama adalah nanti ada fitur dashboard kinerja. Kemudian fitur yang kedua adalah fitur pemantauan dan pohon kinerja. Fitur yang ketiga fitur tindak lanjut. Dan yang terakhir konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit untuk jabatan fungsional. Mas Niko boleh izin di-share aplikasinya? Ya, kita mulai Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang juga sudah bisa akses ya, karena semua fitur baru tadi sudah kami upload di menu production. Jadi Bapak Ibu bisa sambil mendengarkan sosialisasi dari kami, bisa juga membuka aplikasinya masing-masing untuk melihat secara langsung. Yang pertama adalah terkait dengan menu di dashboard kinerja ya Bapak Ibu. Seperti usulan dari beberapa masukan dan usulan dari beberapa Bapak Ibu sekalian yang kami tampung di dalam sesi dimanja ya. Ada beberapa yang mengusulkan memang di aplikasi Simakin ini dashboardnya kosong gitu. Ini sekarang kami tambahkan menu di Simakin terkait dengan dashboard kinerja. Jadi menu dashboard ini ada 2 macam Bapak Ibu, ada untuk fitur pegawai dan ada untuk admin ya. Admin ini sama dengan kepala unit, nanti juga mempunyai fitur yang sama dengan admin. Yang pertama kita ke fitur pegawai dulu. Di fitur pegawai ini nanti ada beberapa tampilan Bapak Ibu. Yang paling atas itu ada nilai hasil kerja, nilai perilaku kerja, kemudian predikat kinerja, dan nilai perilaku 360 derajat. Ini semua nilai-nilai ini nilai-nilai yang dilakukan oleh pejabat nilai kinerja maupun PIR 360 ya pada saat melakukan evaluasi kinerja siklus pendek periodik. Nah, kenapa muncul angka-angka gitu ya di nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja? Ini karena juga berdasarkan masukan dari beberapa unit kerja yang kesulitan ketika ingin menentukan employee of the month gitu ya, karena biasanya menggunakan dasar nilai SKP, tapi sekarang kok tidak ada.
Karena penampilan nilai SKP sekarang kan semuanya menggunakan rating dan predikat kinerja. Tapi angka-angka ini Bapak Ibu ini diterjemahkan dari rating hasil kerja. Jadi kalau Bapak Ibu sadari sebenarnya ketika pejabat penilai maupun ketua tim kerja memberikan pemilihan rating terhadap rating sesuai di atas maupun di bawah ekspektasi, itu di belakang ratingnya itu ada angkanya. Kalau untuk sesuai 1, kalau untuk di bawah 0, kalau untuk di atas ekspektasi 2. Jadi rata-rata itu nanti kemudian diambil dari seluruh indikator perilaku maupun seluruh rencana hasil kerja yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Dan itu nanti kemudian ada norma yang mengatur secara statistik untuk kemudian sampai ketemu nilai hasil kerja dan nilai perilaku kerja. Nah, kalau predikat ini berbeda ya Bapak Ibu. Predikat ini gabungan dari dua hal ini. Rating hasil kerja dan rating perilaku kerja yang digambarkan melalui suatu kuadran kinerja. Nah, ini nilai perilaku 360, ini nilai dari peer Bapak Ibu, peer baik atasan, bawahan maupun rekan sejawat. Kemudian kita lanjut ke bagian bawah. Di bagian bawah ini ada menu total bimbingan kinerja. Ini menunjukkan bahwa sudah berapa kali Bapak Ibu dilakukan pembinaan kinerja atau bimbingan kinerja dalam satu periode tahunan. Dalam setahun itu sudah berapa kali? Nanti kalau misalkan sudah 3 kali di tahun ini, ya nanti akan muncul angka 3 di sini. Kemudian akan muncul read more kalau ingin melihat hasil pembinaannya. Kemudian yang sebelah kanan dari menu bimbingan kinerja ada menu umpan balik insidentil. Ini ada menu yang sifatnya positif berapa angkanya, negatif berapa angkanya. Nah, ini juga fitur ini sudah kami sediakan, tapi penggunaannya atau pemanfaatannya masih belum optimal. Kemudian berikutnya ada penilaian perilaku 360. Ini hanya menggambarkan berapa jatah peer Bapak Ibu yang harus dinilai di setiap periodik, berapa yang sudah, berapa yang belum. Ini real time Bapak Ibu. Nanti misalkan katakanlah di triwulan 3 kita akan generate peer-nya, nanti akan otomatis ketika Bapak Ibu mendapatkan 7 orang peer yang harus dinilai, ketika sudah dinilai 2 gitu ya, nanti akan menyesuaikan. Yang hijau 2, yang merah 5. Sampai nanti akhirnya semuanya harusnya hijau. Nah, kemudian yang terakhir, nanti khusus ketua tim kerja yang memberikan masukan penilaian, ini juga nanti bisa melihat dalam periode tersebut dia menilai berapa orang anggota timnya, yang sudah berapa, yang belum berapa. Nah, yang bawah ini Bapak Ibu, agak ke bawah Mas Niko, yang paling bawah ini adalah kemajuan capaian siklus pendek. Ini perbandingan antara realisasi dan target ya setiap periodik siklus pendek atau triwulan. Nanti akan kelihatan ini triwulan 3 karena belum, jadi belum kelihatan. Ini akan kelihatan grafiknya ya, Pak Ibu, untuk masing-masing pegawai. Ini untuk menu pegawai. Sekarang kita lanjut ke menunya untuk admin. Menu admin ini hanya ada di kepala unit kerja dan kabak tata usaha ya Bapak Ibu. Ada beberapa yang bisa dilihat di menu admin. Yang pertama adalah jenis SKP, bisa dilihat total dari SKP reguler, SKP tubel sambil bekerja, SKP full tubel. Nah, yang paling kanan ini adalah total pegawai yang sudah dilakukan pembinaan. Karena kan sesuai dengan PP 30 tahun 2019, sebenarnya kewajibannya adalah setiap pegawai menerima 1 kali pembinaan kinerja. Nah, jadi ini nanti bisa menjadi remind bagi pejabat penilai kinerja atau kepala unit kerja atau admin ya untuk mengingatkan masing-masing ketua tim kerja untuk melakukan pembinaan kinerja. Nah, dasar utama melakukan pembinaan kinerja nanti bisa dilihat dari hasil pemantauan kinerja. Pemantauan kinerja nanti juga akan kami sosialisasikan. Kemudian kita bergeser ke yang bawah. Yang bawah itu ada rekapitulasi, evaluasi kinerja siklus pendek kepatuhannya, dan evaluasi 360. Ini juga kepatuhannya. Dan ini juga real time Bapak Ibu nanti ketika sudah masuk ke triwulan 3, datanya juga akan real time bergerak sesuai dengan yang sudah atau yang belum dilakukan evaluasi maupun penilaian 360. Kemudian yang paling kanan itu adalah rekapitulasi predikat kinerja. Ini juga bergerak data TW1, TW2, TW3, dan TW4 akan bisa diakses nanti. Yang paling bawah nanti ada rekapitulasi kemajuan capaian pegawai. Ini nanti yang ada di menu pemantauan ya. Ada 3, ada yang kurang dari 100%, ada yang 100 sampai dengan 150%, dan ada yang di atas 150%. Yang terakhir, ini rekapitulasi permasalahan kinerja. Ini nanti bisa diakses apabila pejabat penilai kinerja atau ketua tim kerja sudah bisa atau sudah melakukan pembinaan kinerja pada setiap pegawainya. Jadi nanti akan ketahuan kira-kira berapa persen pegawai yang menghadapi permasalahan A, B, C, dan seterusnya.
Ini menu dashboard ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa akses masing-masing di aplikasi Semakin, bisa dilihat. Kemudian kita lanjut ke menu pemantauan kinerja. Nah, menu pemantauan kinerja ini kalau Bapak Ibu ingat, mungkin di tahun 2022 sebenarnya sudah ada ya. Tapi tantangannya lumayan berbeda ketika kami menyusun ini, karena kalau di tahun 2022, yang kami pantau adalah rencana aksinya. Nah, rencana aksi ini semuanya dalam bentuk angka, jumlah gitu ya. Nah, sementara kalau di tahun 2023 ini berbagai macam ya, tidak hanya jumlah tapi ada persentase, bahkan ada yang sifatnya range. Nah, itu tantangan-tantangan yang kami hadapi ketika menyusun menu pemantauan kinerja. Boleh buka salah satu punyanya Mbak Rika? Siku. Boleh tadi yang halaman pertama dulu Mas Niko. Yang halaman pertama dulu. Sebelum halaman ini. Bu Rika, searching Bu Rika. Nah, ini halaman utamanya ya Bapak Ibu. Halaman utama ini menginformasikan kemajuan capaian setiap periodiknya, TW1, TW2, TW3, TW4. Nah, ini perbandingan antara realisasi pada triwulan 1 dengan target di triwulan 1. Kalau TW2 ya perbandingan antara realisasi di triwulan 2 dengan target triwulan 2. Nah, yang ada di halaman ini nanti akan bisa saja berbeda dengan di halaman yang berikutnya Bapak Ibu. Karena di halaman ini itu nanti kami generate-nya setiap hari, setiap jam 2 pagi. Jadi jangan heran ketika Bapak Ibu misal sudah melakukan penilaian ya, kemudian di hari itu belum muncul, nah ini munculnya baru besok harinya. Karena kami mengenerate-nya setiap hari, tiap jam 2 pagi. Kemudian kalau ingin melihat secara detail, target-target mana saja yang belum tercapai, target-target mana saja yang sudah tercapai, itu bisa diklik tombol yang berwarna biru, klik lihat. Nah ini nanti akan terjabarkan seluruh indikator kinerja, seluruh rencana hasil kerja, seluruh indikator kinerja, kemudian metode hasil kerjanya apa, kemudian seluruh target triwulan 1, 2, 3, dan 4, dan realisasi sampai dengan triwulan 2, yang sampai saat ini masih berjalan kan ke triwulan 2. Nah, nanti di menu sebelah kanan, paling kanan ada menu kemajuan capaian. Nah, menu kemajuan capaian inilah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan target. Nah, untuk menu pemantauan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Yang pertama, ada 3 warna nanti Bapak Ibu di menu ini. Ada warna hijau, ada warna orange, dan ada warna merah. Nah, masing-masing warna punya makna tersendiri. Untuk yang capaian kinerjanya berada di antara 100 sampai dengan 150%, kami berikan tanda warna hijau. Kemudian untuk yang capaian kinerjanya berada kurang dari 100%, itu kami berikan tanda berwarna merah. Dan satu lagi, untuk capaian kinerjanya yang melebihi 150%, itu diberikan tanda berwarna orange. Sementara untuk perhitungannya ada beberapa yang perlu kami sampaikan juga. Nanti jika ada targetnya 0, realisasinya 0, itu kemajuan capaiannya adalah 0. Dan itu tidak dihitung dalam rata-rata. Ketika rata-rata keseluruhan dari rencana hasil kerja. Kemudian yang kedua, jika targetnya ada, tapi realisasinya 0, nah ini ada 2 kemungkinan Bapak Ibu. Hati-hati ya, jika targetnya ada, tapi realisasinya 0, itu ada 2 kemungkinan. Misalkan katakanlah ketika ada target, tapi tidak ada realisasi, kemudian pejabat fungsionalnya memberikan justifikasi, dan justifikasi itu dapat diterima oleh pejabat penilai kinerja, sehingga pejabat penilai kinerja mengekskludkan dari penilaian. Nah, yang seperti ini tidak dihitung dalam rata-rata. Capaiannya dianggap 100%, tapi dia tidak dihitung dalam rata-rata. Sementara itu, kalau ada target, capaiannya 0, tetapi pejabat penilai menganggap bahwa tidak tercapainya target kinerja karena kesalahan dari yang bersangkutan, dan tidak mengekskludkan penilaian, nah ini nanti akan dihitung sebagai rata-rata. Nah, jadi harap hati-hati Bapak Ibu. Nanti perbedaannya adalah di angka yang berwarna merah dan hijau. Jadi nanti akan ada angka 0 yang berwarna hijau, itu artinya
tidak tercapai targetnya, tapi tidak diekskludkan penilaiannya. Gitu ya. Ada angka 0 berwarna merah, ini artinya tidak tercapai targetnya, atau ada target tapi ada realisasi, tapi tidak dihitung dalam rata-rata. Tapi kalau ada 0 yang berwarna hijau, itu artinya tidak tercapai targetnya, tapi itu tidak diekskludkan dari penilaian. Jadi nanti mohon dicek kembali masing-masing. Kemudian, satu lagi yang dihitung sebagai pembagi dalam rata-rata akhir adalah yang berasal dari MPH saja. Nah, ini di metode ini, Bapak Ibu kan ada kotak yang tulisannya MPH gitu ya. Nanti ada lagi yang non-MPH, kalau Bapak Ibu menambahkan sendiri. Nah, kami kemarin terpaksa membuat kebijakan tersebut karena banyak sekali yang menambahkan terkait dengan pengembangan kompetensi dan rata-rata capaiannya melebihi dari hampir 200 sampai dengan 300%, dan ini akan merusak dari persentase rata-rata akhir kemajuan capaian. Makanya itu kami ekskludkan, kami keluarkan dari perhitungan rata-rata untuk kemajuan capaian. Jadi nanti Bapak Ibu tidak usah bingung ketika ada kemajuan capaiannya tinggi banget, tapi kok di sininya rendah ya, karena memang tidak kami hitung. Yang non-MPH tidak kami masukkan ke dalam perhitungan. Nah ini ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa cek masing-masing. Dengan adanya menu ini nanti akan ada dua hal yang mungkin akan Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, ada kemungkinan Bapak Ibu salah menentukan metode rencana hasil kerja periodik. Sehingga capaiannya melebihi dari 150%. Jadi banyak yang warna orange, tapi tolong dicek. Yang warna orange-nya ini kenapa? Betul enggak karena memang capaiannya berlebih atau hanya karena salah menetapkan metode rencana hasil kerja periodik? Saya ambil contoh seperti ini. Dia mau menetapkan targetnya 100% setiap periodik dengan metode rata-rata. DW1 dan DW2, 100%. Nah, ini oke nih, clear. Di akhir tahun 100% masih hijau. Nah, begitu nanti Bapak Ibu menetapkan penjumlahan 100% tambah 100%, 200%. Otomatis orange warnanya, karena dijumlahkan bukan di rata-rata. Nanti mohon dicek kembali masing-masing di akun SISN masing-masing. Cek ada nggak yang berwarna orange. Kalau ada yang berwarna orange, cek metodenya betul atau enggak. Kalau metodenya kurang tepat, Bapak Ibu bisa lakukan revisi dan edit metodenya, sesuaikan dengan yang seharusnya. Nah, perhitungannya sama ya Bapak Ibu, kalau nanti ada range, ini kan targetnya range gitu ya. Kemudian capaiannya kan angka gitu. Membandingannya bagaimana? Kalau realisasinya berada di antara range, itu kami anggap 100%. Ini untuk yang khusus range ya. Ketika capaiannya berada di dalam range, itu kami anggap 100%. Tapi kalau capaiannya berada di bawah range, targetnya, itu pembaginya adalah batas bawah, Bapak Ibu. Realisasi bagi batas bawah. Sementara apabila capaiannya melebihi dari range, itu nanti pembaginya adalah realisasi bagi batas atas. Nah itu ya, itu perhitungan untuk range sebagai informasi. Nah nanti di sebelah paling kanan, itu tahunan Bapak Ibu. Di tahunan ini kemungkinan nanti akan ada banyak kemajuan capaian yang berwarna merah. Tapi tidak perlu khawatir. Khususnya yang penjumlahannya. Yang penjumlahan kan untuk yang tahunan karena pembaginya adalah membagi target tahunan, ya pasti wajar banyak merahnya. Yang tidak wajar itu kalau yang setiap periodik ada yang berwarna orange dan merah. Nah itu perlu diperhatikan. Tapi kalau untuk tahunan masih banyak yang berwarna merah, itu nanti wajar karena bisa jadi itu metodenya penjumlahan, karena pembaginya pembagi tahunan, jadi akan terpenuhi nanti di triwulan 4 dan di tahunan otomatis akan berwarna hijau. Nah itu nanti yang Bapak Ibu harus cek masing-masing. Yang pertama tadi metode RHPK-nya salah atau tidak. Yang kedua adalah tadi ketika ada target nggak ada realisasi, itu di-exclude atau tidak? Kalau di-exclude pasti otomatis tidak menjadi pembagi. Tapi kalau tidak di-exclude tetap aja diteruskan penilaiannya. Nah ini nanti akan menjadi pembagi. Nah inilah menu pemantauan. Nanti Bapak Ibu mulai bisa akses dari sekarang. Silahkan cek masing-masing. Kita lanjut ke menu pohon kinerjanya, Mas Niko. Buka akunnya Pak Irwan. Di sini ya, di sini pemantauan kinerja kita buka akunnya Karo SDM.
Nah, ini menu pohon kinerja Bapak Ibu, ini ada di sama ya, menu kepala unit kerja dan di admin. Tapi rencananya nanti kami juga akan sampaikan di ketua tim ya. Di akunnya ini di Pak Irwan ya, di menunya Pak Irwan, nanti tadi boleh dari depan Mas Niko biar teman-teman bisa menyimak. Menunya pemantauan kinerja, kalau yang lain berwarna biru gitu ya, ini tombolnya khusus Frida Bapak Ibu. Kalau untuk kepala unit kerja tinggal klik lihat. Kemudian akan muncul seluruh indikator kinerja dari Bapak Ibu kepala unit kerja, termasuk target-targetnya. Target-target ini tentunya sesuai dengan simetris ya Bapak Ibu di bulan ketiga, bulan ke-6, bulan ke-9, dan bulan ke-12. Atau menjadi target periodik SKP masing-masing kepala unit kerja. Kemudian sama ya untuk kepala unit kerja nanti ketika TW1 sudah dinilai itu akan muncul ya capaian-capaiannya. Kemudian nanti di sini teman-teman bisa melihat misalkan contoh indeks RP Biro SDM dibuka Mas Niko. Ini teman-teman yang ini bisa diklik ya indeks RP Biro SDM di kepala Biro SDM itu nanti ketua timnya siapa aja yang menyumbang capaian dari indeks RP Biro SDM. Nah, ini ada 6 ketua tim sesuai dengan 6 area ya. Kemudian juga ada target tahunannya. Nah, ini karena targetnya adalah metode progresion akumulasi, ini kalau mau lihat tinggal buka yang tombol mata, Mas Niko. Nah, ini target-target periodiknya, karena targetnya non-akumulasi. Nah, kemudian nanti juga bisa dilihat masing-masing ketua tim ini kontribusinya dari siapa? Nah, ini dari anggota timnya masing-masing. Coba diklik salah satu. Nah, ini anggota tim yang memberikan kontribusi terhadap ketercapaian target dari masing-masing ketua tim kerja. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu di sini, non-direct dan direct tadi ya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi mungkin sebagai bahan evaluasi Bapak Ibu sekalian ketika hari ini Bapak Ibu bisa buka aplikasi Simakin, kemudian buka menu pohon kinerja, mungkin akan ketahuan di sini salahnya ya, kalau misalkan katakanlah, oh saya direct cascading, tapi kok ternyata begini, atau sebaliknya kalau non-direct cascading harusnya bagaimana. Nah, ini nanti mohon untuk Bapak Ibu lihat kembali dan jadikan evaluasi, jadikan perbaikan di perencanaan kinerja tahun 2024. Kalau direct cascading otomatis target kinerjanya harus selaras dengan target di level eselon 2-nya atau kepala unit kerjanya. Nah, kalau turunnya non-direct cascading, ya bentuknya adalah upaya, baik itu layanan maupun output antara, nah, bisa jadi itu bermacam-macam. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu akses ya, masing-masing, untuk di menu admin maupun kepala unit kerja untuk melihat kembali sejauh mana perencanaan kinerja di masing-masing unit kerja. Baik, sekarang kita masuk menu berikutnya, Mas Niko, menu tindak lanjut. Ini menu tindak lanjut Bapak Ibu. Menu tindak lanjut itu menu seperti laporan ya, laporan atau rekapitulasi penjelasan beberapa hal. Yang pertama adalah nanti ada tindak lanjut hasil evaluasi kinerja terhadap pembayaran tunjangan kinerja. Ini ada nilai perilaku, nilai hasil kerja, nilai perilaku kerja, predikat kinerja, dan rekomendasi berapa persen tunjangan kinerja yang layak dibayarkan dari hasil predikat kinerja dari masing-masing pegawai. Kemudian yang kedua ada tindak lanjut hasil kemajuan capaian. Nah, tadi dari hasil pemantauan tadi kan ada rata-rata di paling bawah ya. Nah, itu nanti akan menjadi satu rekomendasi kalau di bawah 100% atau di atas 150% artinya harus dilakukan pembinaan kinerja untuk mengetahui gap-nya di mana. Kalau nggak tercapai, yang nggak tercapai apa? Solusinya apa? Kalau melebihi dari 150%, kenapa penyebabnya? Itu yang perlu ditelisik untuk Bapak Ibu yang kemajuan capaiannya di atas 150% maupun di bawah 100%. Tapi kalau untuk yang misalkan kemajuan capaiannya di periode triwulan 1 dan 2 masih dalam kurun 100 sampai dengan 150%, kalau mau dilakukan pembinaan juga kami persilahkan. Karena pembinaan ini kan sifatnya luas ya, tidak hanya untuk mencari tadi permasalahan atau gap kinerja, tapi juga bisa untuk
membangun motivasi atau menggali ide-ide baru dari pegawai untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Kemudian di paling kanan itu nanti ada hasil bimbingan kinerja. Kalau Bapak Ibu yang sudah memberikan bimbingan kinerja, nanti akan kelihatan penyebab dan rekomendasinya. Nah, ini bisa jadi satu laporan komprehensif ya. Nah, ini analis sumber daya manusia, kami harapkan dari sini dapat membuat analisa yang menyeluruh terkait dengan kebutuhan SDM di balai. Kira-kira apa saja, misalkan katakanlah kalau misalkan nanti ada tindak lanjutnya terkait dengan pengembangan kompetensi apa sih yang perlu dikembangkan. Misalnya kalau ada terkait dengan motivasi, apa ini penyebabnya motivasi yang bersangkutan tidak baik, atau misalkan terkait dengan mutasi itu bisa diusulkan mutasi. Nah, ini kami harapkan nanti perannya analis SDM sangat besar di sini untuk menganalisa pembuatan kebijakan-kebijakan di lingkup unit kerjanya. Kemudian terakhir menu konversi ya Bapak Ibu. Jadi kami sudah menyediakan menu konversi angka kredit ini sesuai dengan amanah dari Peraturan Kepala BKN nomor 3 tahun 2023. Nanti setiap Bapak Ibu selesai evaluasi periodik triwulan 1, 2, 3, dan 4, nanti Bapak Ibu bisa melakukan ketik print. Sebentar. Di dokumentasi kinerja, yang menunya di dokumentasi kinerja, pelaksanaan rencana kinerja, dokumentasi kinerja, kemudian nanti teman-teman bisa cek di masing-masingnya ada periodiknya. Ini hampir sama kalau teman-teman ngeprint SKP gitu ya. Print. Nah, kalau dulu hanya muncul 2 Bapak Ibu, rencana hasil evaluasi kinerja siklus pendek dan dokumen evaluasi kinerja pegawai. Sekarang kami tambahkan akumulasi angka kredit. Coba diklik Mas Niko. Nah, nanti akan keluar otomatis seperti ini. Ini karena masih masuk periode triwulan 2 ya Bapak Ibu. Nanti kalau sudah sampai dengan triwulan 4, ini akan penuh ya. Juli, September, dan Oktober sampai dengan Desember, dan akan ada totalnya. Nah, di menu ini periodiknya adalah sesuai dengan periodik penilaian kinerja, kemudian predikatnya tentunya sesuai dengan predikat yang didapat dari hasil evaluasi kinerja siklus pendek. Persentasenya adalah persentase aturan sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022 maupun Perkap BKN nomor 3 tahun 2023. Kemudian koefisien per tahun ini koefisien atau angka kredit maksimal ya dalam jabatan masing-masing sesuai dengan jenjang. Kemudian yang terakhir perhitungannya adalah besarnya persentase dikalikan dengan besarnya koefisien per tahun dikalikan dengan jumlah bulan per 12 Bapak Ibu. Jumlah bulan per 12 dikalikan dengan persentase dikalikan dengan koefisien per tahun. Itu yang akan menjadi nilai angka kredit setiap periodik triwulan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, di atas itu ada nomor. Nah, nomor ini yang perlu Bapak Ibu isi. Nah, nomornya mengisinya di mana? Nomornya mengisinya kembali lagi Mas Niko ke Simakin. Untuk mengisi nomor itu ada di menu monitoring kinerja. Ini menunya cuma ada di Abak TU ya atau pengelola SISN. Kemudian matriks pegawai. Kemudian di paling kanan atas Bapak Ibu ada menu. Itu list nomor akumulasi AK. Nah, ini nanti ada nomor-nomor yang perlu diisi. Nah, tapi saya perlu sampaikan, print akumulasi konversi angka kredit ini tidak perlu dilakukan print setiap periodik triwulan. Ini hanya di print ketika Bapak Ibu butuhkan saja. Misal tadi ya, saya cuma butuh angka kredit saya triwulan 1 untuk naik pangkat. Ya Bapak Ibu cukup print sampai dengan yang triwulan 1 aja, nanti print lagi yang triwulan 4 yang gabungan gitu. Nah, jadi silahkan di print saja sesuai dengan kebutuhan ya. Sesuai dengan kebutuhan untuk proses kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan fitur-fitur baru pada aplikasi Simakin BPOM versi 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Bu Vina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hen untuk paparan simulasinya. Baik Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab. Boleh raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan terkait paparan simulasi
yang sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, boleh raise hand. Sudah dibuka ya Mas Dimas ya? Sudah buku. Lognya. Ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Sekaligus didiskusikan. Oke. Baik, silakan Pak Eko Yakso dari Wasprot. Baik, terima kasih Bu. Apa suara saya terdengar? Terdengar Pak, silakan. Oke. Izin Mas Hendra ingin bertanya sekali lagi ya, mungkin boleh. Ini terkait dengan untuk SKP jika ada yang mutasi di tengah tahun berjalan ya. Dan apakah bisa dicontohkan ya seperti apa untuk yang misalnya untuk pegawainya sendiri SKP-nya itu harus diapakan, kemudian untuk katim-katim dari unit yang sebelumnya itu harus seperti apa, dan katim untuk unit yang tempat pindahnya itu harus seperti apa ya nanti untuk SKP-nya sendiri, karena untuk SKP-nya kan tidak bisa dihapus ya untuk yang di unit sebelumnya itu. Nah, untuk kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah untuk yang tadi untuk yang angka kredit ya. Berarti apakah boleh sih misalnya apakah sudah boleh digunakan itu angka kredit misal per TW untuk kenaikan pangkat, berarti untuk di tahun ini apakah sudah boleh dipakai yang angka kreditnya per TW itu? Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Iya, makasih Mas Eko. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya, yang sesuai dengan konteks acara ya. Bahwa untuk angka kredit, apakah per TW sudah dapat digunakan? Jadi gini, tadi sudah disampaikan di awal oleh Bu Rika ya, bahwa kami hanya menyediakan fitur terkait dengan konversinya dari predikat kinerja ke dalam angka kreditnya. Gitu ya. Tapi penggunaannya kemarin kan sudah terbit ya, sudah terbit surat dari Kepala Biro SDM bahwa untuk tahun ini kemungkinan belum dapat digunakan. Gitu ya. Tapi kami sudah menyediakan nih kalau teman-teman nanti menggunakan di tahun akhir 2023 itu sudah ada tuh konversi dari predikat kinerja ke angka kreditnya. Tapi untuk penggunaan apakah bisa dilakukan di triwulan ini atau semester ini ya untuk teman-teman yang akan naik pangkat, nah itu sesuai dengan surat Kepala Biro SDM yang sudah disampaikan sebelumnya, tampaknya itu belum memungkinkan karena kebutuhannya Biro SDM harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan instansi pembina, plus tadi kita harus menentukan angka dasar dulu ya sebelum teman-teman nanti beralih ke konversi full dengan predikat kinerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau untuk pegawai yang mutasi saat ini tidak perlu menyusun SKP baru ya Bapak Ibu. Pegawai yang mutasi itu hanya tinggal menambahkan peran di unit kerja barunya. Nanti di unit lamanya ya tinggal direvisi targetnya. Ataupun nanti bisa dijustifikasi, diekskludkan penilaian gitu. Nah, jadi Mas Eko tidak perlu membuat SKP baru, SKP yang lama nanti dilanjutkan. Tugasnya adalah di ketua tim kerja dan di unit kerja barunya adalah nanti menambahkan peran. Intinya unit kerjanya yang pertama di di admin TU-nya harus melakukan revisi matriks peran hasil dulu, dibuka MPH-nya. Kemudian Mas Eko mendapat peran dari ketua tim siapa, itu ditambahkan dari akun ketua timnya. Nah, setelah nanti peran itu ditambahkan dari ketua tim kerja masing-masing, baru setelah perannya didapatkan, nanti akan masuk ke akunnya Mas Eko sebagai pejabat fungsional untuk menetapkan tadi prioritas 3 atau prioritas rendah, kemudian lanjut ke indikator kinerja, target kinerja, kemudian nyusun rencana hasil kerja periodik, berikutnya adalah lampiran SKP ya, terkait dengan skema pertanggungjawaban, dukungan sumber daya apa yang diperlukan, dan termasuk dari konsekuensi yang dihadapi nanti ketika tercapai atau tidak SKP yang ditetapkan tadi. Kemudian penetapan. Setelah itu baru nanti Mas Eko bisa lanjut ke dokumentasi kinerja maupun penilaian kinerja secara periodik. Kurang lebih seperti itu Mas Eko. Nanti kalau memang ada kesulitan, kalau untuk supaya lebih mudah Mas Eko bisa ikut ngospek aja gitu ya. Nanti biar dibantu teman-teman oleh pengolahan kinerja di Biro SDM. Cukup Mas Eko atau ada yang mau disampaikan lagi?
Sebenarnya hanya memastikan berarti untuk mengeksklud itu di ketua tim berarti ya Mas posisinya ya. Exclude atau ini dua konteks yang berbeda. Exclude itu saat menilai, kalau merencanakan tadi menambahkan peran. Ya, maksudnya di unit yang lama kan berarti saya tidak akan tercapai itu target yang di unit. Itu di ketua tim yang lama berarti yang Ya, mengekskludkan. siap. Terima Ya. kasih. Ya. Atau direvisi juga boleh, di yang TW3-nya dihilangkan. TW3 dan TW4 di unit kerja yang lama dinolkan juga bisa. Oke, ya. Terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama. Baik, Silakan. terima kasih Pak Eko. Berikutnya dari DRO ya. Bu Nina, silakan. Iya Ibu, terima kasih banyak Bu. Selamat pagi Pak Hendra. Saya dari Direktorat Registrasi Obat. Yang ingin saya tanyakan ada dua Pak. Pertama, saya balik ini tadi di chat juga sih, tapi yang pertama saya tanya ini dulu deh. Jadi di TW3 ini kan kita di track itu ada reorganisasi ya Pak. Jadinya saya dan ada beberapa teman saya juga yang memang ada pengurangan kegiatan. Gitu loh Pak. Nah itu caranya gimana ya Pak di SKP untuk merubahnya? Ya itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ini kan di dashboard Simakin ini ada kurva ya Pak. Ada kurva kemajuan capaian siklus pendek. Itu dari TW1 ke TW2 yang semakin saya itu ada penurunan. Nah, itu lumayan juga penurunannya. Tapi itu maksudnya gimana? Maksudnya berdasarkan apa hasil perhitungan tersebut? Karena kan di capaiannya sama sebetulnya. Sesuai ekspektasi predikat baik. Nah, itu aja Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Nina. Iya. Yang pertama terkait dengan reorganisasi ya. Iya. Sebenarnya sekarang kan kalau struktur organisasi di Badan POM itu kan sudah tidak ada lagi, kalau dulu kan ada bidang, ada seksi gitu ya. Kemudian juga ada kelompok substansi A, substansi B. Sekarang itu kan nggak ada. Kalau teman-teman lihat struktur organisasi sesuai Perbepom nomor 1 tahun 2023 kan sekarang hanya dari direktur, kemudian langsung seluruh jabatan fungsional. Nah, mekanisme ini sudah sesuai dengan mekanisme di Permen RB nomor 6 tahun 2023 bahwa mekanisme kerjanya sekarang itu dengan membentuk tim-tim kerja. Jadi dari direktur kemudian turun ke tim-tim kerja, di mana tim-tim kerja ini dipimpin oleh ketua tim kerja. Jadi ketika ada perubahan kegiatan, sebenarnya mudah ya, tinggal revisi matriks peran dan hasilnya, revisi. Bukan matriks peran dan hasil, sorry. SKP-nya direvisi. Kan sudah SKP-nya sudah berjalan ya sampai TW2 sekarang. SKP-nya direvisi. Kemudian target-target yang sudah tidak menjadi target di TW3 dan TW4, rencana hasil kerja yang ada target-target di triwulan 3 dan 4, sementara sudah tidak menjadi kegiatan lagi dari mulai triwulan 3 dan 4, ini bisa dinolkan. Itu berarti lewat ininya ya Pak? Lewat ketua tim atau gimana ya caranya? Itu apa tadi? Masing-masing. Merevisi? Masing-masing. Masing-masing pegawai bisa merevisi, tapi syaratnya tadi di TU-nya harus melakukan revisi dulu. Jadi TU-nya ya Pak ya? Nanti Mbak Diana nanti minta tolong Mbak Diana untuk buka revisi supaya Mbak Nina bisa perbaiki. TW3 dan TW4-nya dinolkan gitu ya, supaya karena memang sudah tidak ada target kinerja di TW3 dan TW4. Sementara kalau ada peran baru, karena namanya reorganisasi, berarti kan kemungkinan dari A dipindahkan ke B, dapat peran baru di tempat B, itu tinggal ditambahkan perannya. Kalau yang seperti ini berarti nanti harus revisi MPH-nya dibuka, direvisi, tambahkan peran di ketua tim yang mana, baru nanti penyusunannya sama. Ketika sudah dapat peran, tetapkan aspek, tetapkan indikator, tetapkan target. Dan otomatis target-targetnya hanya target TW3 dan TW4. TW1 dan TW2 kan sudah terlewat gitu. Itu yang pertama, Mbak Nina. Yang kedua, kurva kemajuan siklus pendek ini memang sebenarnya kuncinya adalah kalau masih di atas 100% dan di bawah 150% sih aman ya. Jadi penurunan kalau masih selama itu di atas 100% dan di bawah 150%, kuncinya itu aman. Dapatnya dari mana gitu kan ya? Mas Niko boleh di-share lagi Mas Niko pemantauannya. Kita coba lihat punyanya Mbak Nina. Nama lengkapnya Mbak Nina siapa? Nina Rustiana. Coba boleh langsung dibuka punyanya Mbak Nina Rustiana Mas Niko. Apa? Yang production atau yang dev, Pak? Dev aja nggak apa-apa. Kan triwulan 2 ini juga sudah dev.
Kita ke, sorry, pemantauan bukan di Manina ya, sorry. Di akunnya Niko aja bisa. Oke. Nah, ini Mbak Nina, ini kan pemantauannya. Nah, ini ada yang warna orange. Nah, ini warna orange ini berarti kan ada kelebihan capaian tuh. Targetnya di triwulan 1 cuma 10 sampai dengan 30%. Nah, ini capaiannya 51,68%. Nah, ini 172,27%. Capaiannya melebihi dari 150% gitu ya. Nah, ini menu ini, saya tadi lupa sampaikan, menu pemantauan ini beda ya Bapak Ibu dengan menu penilaian kinerja. Tidak perlu semuanya dipaksakan menjadi warna hijau gitu, enggak. Menu pemantauan ini malah manfaatnya besar sekali bagi pejabat penilai kinerja untuk melihat sejauh mana ketercapaian target kinerja dari masing-masing pegawainya. Kalau yang hijau udah otomatis kan wajar ya 100 sampai dengan 150. Sementara kalau untuk yang di bawah 100 itu yang harus benar-benar dicek karena pasti targetnya nggak tercapai. Ini yang perlu dilakukan pembinaan oleh pejabat penilai kinerja maupun ketua tim kerja. Ini kenapa nih kok masih ada yang merah? Kira-kira permasalahannya apa? Termasuk yang orange. Yang orange ini berarti kan ada kemungkinan kurang tepat dalam proses melakukan perencanaan kinerja. Nah, tapi nggak apa-apa. Ini kan masih proses bergerak terus ya sampai nanti tahunan, gitu. Nah, di tahunan nanti dilihat masih orange nggak, gitu. Kalau masih orange, artinya nanti di periode tahun berikutnya proses penyusunan perencanaannya harus diperbaiki, termasuk dalam menetapkan target kinerjanya. Nah, caranya Mbak Nina tinggal membandingkan. Ini kan ada target nih, triwulan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini ada realisasinya. Nah, realisasi ini dibandingkan dengan target. Tadi sudah saya sampaikan, kalau bentuknya range, nanti teman-teman kalau melebihi target kinerja, yang menjadi pembagi adalah batas atasnya. Tapi kalau tidak sesuai dengan target kinerjanya, yang menjadi pembagi adalah yang paling bawah atau batas bawahnya. Nah, ini angka-angka ini yang tadi menjadi grafik di paling bawah, coba. Ini ya, 1295, 109 ini angka-angka yang tadi di ada spot Mbak Lina. Tapi turun-turunnya nggak masalah ini. Yang penting masih di antara 100 dan 150 gitu. Apakah sudah menjawab Mbak Nina? Jadi Pak, yang saya simpulkan, yang jadi orange itu gitu ya Pak ya? Iya. Yang harus dicek itu yang orange dan yang merah. Merah. Gitu. Kalau yang merah ini kan nanti tahunan. Kalau yang merah sebelah kanan itu nggak apa-apa, pasti wajar ada yang berwarna merah di tahunan. Ya yang di TW1 dan TW2 kalau ada yang berwarna merah itu yang perlu dicek. Kira-kira permasalahannya apa? Termasuk ini ya tadi yang non MPH ya. Ini pengembangan kompetensi non MPH ini kan harusnya banyak banget nih kalau dijadikan membagi bisa lebih dari 150% ini harusnya. Maka dari itu kemarin yang sifatnya non MPH tidak kami masukkan ke dalam perhitungan rata-rata. Itu Mbak Nina. Sebentar Pak, yang nomor 4 yang orange 172 itu berarti dapatnya dari realisasi. Ya, realisasi TW1 51,68 dibagi dengan 30 batas atasnya. Oh, 30. Gitu. Kalau yang TW2 33 dibagi 50. Batas atas. Sebentar. TW2. Kan ini kalau TW1 orange ya? Iya. 51 dibagi 30 ya, Pak? Ini kenapa di TW2 akumulasinya lebih kecil ya? Akumulasi itu bukannya harusnya naik ya? TW2. Nah, saya harus tanya nih. Akumulasi itu kan harusnya naik sampai ke 4 tuh 100 tuh. Ini kenapa 33? Berarti apakah ini 51 tambah 33, 88 di sini? Iya Pak, salah ini Pak. Ini saya salah yang TW1 masukinnya nih kayaknya nih. Kalau yang ini udah bener ya? Apa yang terbalik? Apa yang TW2 yang salah masukin saya? Nah, nanti cek kembali ya Bu. Cek kembali nanti kalau memang masih ada kesalahan, ini boleh direset ya. Bisa direset nilainya. Tapi ingat Bapak Ibu, reset nilai diperbolehkan sepanjang tidak merubah predikat kinerja ya. Khususnya triwulan 1, karena triwulan 1 sudah dibayarkan tunjangan kinerjanya gitu. Nah, nanti memang menu ini teman-teman akan tahu tuh salahnya di mana. Salah menentukan RHK periodik,
atau salah menentukan target kinerjanya dan lain sebagainya itu ketahuan di menu ini. Tapi sekali lagi saya sampaikan tidak perlu semuanya dijadikan warna hijau gitu ya Bapak Ibu, karena ini fungsinya tuh sebenarnya membantu pejabat penilai atau ketua tim kerja nanti untuk tadi mereview setiap ketercapaian indikator kinerjanya, apakah sudah di batas 100 sampai dengan 150% atau di bawah 100% atau malah lebih dari 150%. Yang perlu diperhatikan yang warna orange dan yang warna merah. Itu yang perlu diberikan prioritas untuk dilakukan pembinaan kinerja untuk mengetahui gap kinerjanya apa. Begitu Mbak Nina. Iya Pak, itu yang 100 untuk TW1 kan 100 di kemajuan capaian siklus pendek 125,92 dapatnya dari mana ya Pak? Ini rata-rata seluruh TW. Ini kan ada 4 ya di Mbak Nina, itu rata-rata di paling bawah ini 125 itu rata-rata dari seluruh TW. Itu. Nah, kecuali yang ini ya, kecuali yang tadi Pak 100 sampai 150 ya Pak. Iya. Ini ketetapan kami sendiri ya, 100 sampai 150 masih kami anggap wajar, di atas 150 sama di bawah 100 itu yang perlu dipertimbangkan untuk diprioritaskan untuk dilakukan pembinaan kinerja. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Hendra. Ya, sami-sami Mbak Nina. Silakan lanjut. Sudah cukup ya Bu Nina. Sepertinya lanjut ke Bu Diana saja ya Pak, biar nyambung. Sepertinya ini tadi ya, habis mohon maaf dari ya Mbak Ari. Lanjut dulu ke Mbak Diana. Sebentar Mbak ya Diana. Bu Ari ya. Silakan Bu Diana. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Bu. Oke. Ya, menyambung dari pertanyaan Bu Nina tadi, untuk secara teknis sih memang bisa ya nanti di akun tata operasional atau admin unit akan memperbaiki gitu ya atau akan merevisi di sisi MPH. Memang nanti mungkin di bulan Agustus itu akan ada perubahan. Jadi untuk registrasi obat ini ternyata di bawah Katim direktur itu ada supervisor. Jadi di bawah Katim nantinya itu ada kayak supervisor yang akan mengisi, selain mengisi di aplikasi New Aero sebagai bisnis proses di New Aero, juga akan di bagian yang lain gitu. Jadi misalnya ketua tim reformasi birokrasi. Nah, itu nanti di bawahnya ada supervisor manajemen perubahan, supervisor tata laksana, supervisor terkait dengan pengawasan seperti itu. Nah, itu yang akan berubah karena kan sebelumnya MPH-nya ini hanya Katim-Katim. Jadi langsung dari direktur langsung Katim manajemen perubahan, Katim tata laksana, Katim pengawasan. Tetapi nanti ini akan di-merge. Jadi akan ada ketua besarnya Katim reformasi birokrasi, di bawahnya baru ada supervisor terkait dengan yang kecil-kecilnya, termasuk nanti akan muncul lagi ketua tim tata operasional, di bawahnya ada supervisor terkait dengan kinerja anggaran, supervisor terkait dengan kearsipan, yang indikator direktif. Nah, ini memang akan mengubah MPH-nya lagi gitu ya, dan perubahan ini memang mungkin akan cukup signifikan gitu, tetapi kita berusaha anggota-anggota timnya itu tetap maksudnya tetap mendukung indeks-indeks pencapaian indikator ini gitu. Nah, apakah ini dimungkinkan atau seperti apa ya Mas? Karena nanti terkait dengan Bu Nina tadi. Jadi nanti Bu Nina yang tadi sebelumnya adalah kayak supervisor, di bawahnya ketua tim itu akan bergeser gitu. Jadi otomatis targetnya akan berubah gitu. Itu sih yang realisasinya pun akan berubah, targetnya mungkin targetnya tetap tapi realisasinya akan turun. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Nah, mungkin saya minta tanggapan dulu dari Biro SDM kalau untuk yang seperti ini bagaimana, karena perombakannya lumayan mengubah MPH ya, meskipun orang-orangnya yang akan mendukung indikator kinerja itu akan kita usahakan akan tetap, jadi tidak berubah. Seperti itu Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Diana. Ini sebenarnya bukan hanya mengubah MPH ya, tapi kembali ke format awal ya gitu. Jadi gini, semangatnya, nanti mungkin Mbak Rika bisa menambahkannya Mbak Rika, semangatnya Permenpan 6 tahun 2022 itu kan simplifikasi sebenarnya ya, dengan mekanisme tim-tim kerja gitu. Nah, harapannya apa? Dengan mekanisme tim-tim kerja ini
lebih cair, lebih cepat pelaksanaan kerjanya sehingga target-target kinerjanya dapat tercapai. Nah, tadi kalau yang disampaikan Mbak Diana dengan adanya supervisor itu kembali lagi ke konteksnya tadi dulu ya, koordinator, subkoordinator, nanti pekerjaan di level ketua tim kerja hampir sama di anggota tim kerjanya gitu. Atau di supervisornya. Bedanya supervisor dan ketua tim kerja ini jadi rancu. Ini sama lagi dengan fungsinya koordinator dan subkoordinator. Nah, sebenarnya semangat kita untuk Permenpan 6 tahun 2022 itu memotong jalur birokrasi ini. Tidak ada lagi dua layer gitu. Koordinator, subkoordinator, atau tadi ketua tim, supervisor, nggak ada. Tidak ada istilah itu ya, tidak ada istilah itu, yang ada hanya istilahnya ketua tim kerja, anggota tim kerja, di mana ketua tim kerja ini ya fungsinya berbeda loh Bapak Ibu, ketua tim kerja dengan koordinator dan subkoordinator ya. Kalau dulu koordinator itu fungsinya hanya misalkan monitor dan evaluasi, ketua tim kerja ini beda. Ketua tim kerja ini fungsinya kolaborasi bersama gitu. Yuk bareng-bareng untuk mencapai target-target kinerja di level di atasnya gitu. Nah, kalau nanti dikembalikan lagi dengan model supervisor dan ada ketua tim kerja yang ada di atas supervisor, ini nanti jadi kembali ke mekanisme lama Mbak Diana. Dan ini tentunya tidak sesuai dengan peraturan Kepala Badan POM nomor 1 tahun 2023 tentang sistem kerja gitu. Nah, Mbak Rika ada yang mau ditambahkan? Iya, sebenarnya cukup sih seperti itu gitu. Tambahannya lagi adalah kalau memang mau dibuat seperti itu juga tidak memungkinkan di aplikasi Simakin gitu, karena aplikasi Simakin ini itu sudah disesuaikan dengan Permenpan 6 gitu, bahwa maksimal layer itu cuma 2 layer gitu, jadi dari pimpinan ke ketua tim ke anggota tim gitu. Nah, ini tidak memungkinkan gitu untuk dibuat lagi 1 layer gitu. Itu sih tambahannya mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ini akan jadi masukan kepada eselon 2 ya, nanti waktu melakukan perubahan tim di internal kami. Terima kasih Mbak Rika, Mas Hendra. Ya, sama-sama. Ya, cukup ya Bu Diana. Ya, baik, berikutnya silakan dari Lokapom Palopo. Ya, izin Pak bertanya. Mungkin pertanyaan saya terkait penilaian unit organisasi. Mohon maaf sebelumnya apabila sudah tadi dipaparkan. Sempat dengar kemarin, kebetulan saya sempat ikuti kemarin YouTube-nya, bahwa penilaian unit kerja itu dinilai dari NPS yang ada di simetris ya Pak. NPS. Nah, kalau kita melihat simetris yang di NPS, itu hanya melihat penilaian terhadap IKU Pak. Sementara di SKP kan ada direktif penugasan, sehingga penilaian NPS itu tidak include, tidak masuk direktif penugasan yang ada di SKP kepala unit. Nah, itu bagaimana nanti Pak? Terus yang kedua mungkin terkait waktu penilaian Pak. Kalau kita melihat penilaian beberapa IKU, ada IKU yang nilainya itu baru terupdate itu sekitar tanggal 10 Pak. Contohnya IKU nilai kinerja anggaran. Biasanya itu nilainya baru muncul dari Kementerian Keuangan tanggal 10 ke atas. Nah, kalau kita melihat bahwa batas penilaian itu sampai tanggal 17, mungkin ini bisa menjadi pertimbangan juga Pak, karena ada beberapa IKU yang memang kita mendapatkan nilainya itu, nilai hasilnya itu memang tanggal 10-an Pak. Karena ini nanti tentunya mempengaruhi kinerja, mempengaruhi predikat unit organisasi yang akan masuk di nilai IKU yang ada di simetris. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya, makasih Mas Ari tadi ya, bukan Bu Ari ternyata. Ya, mohon maaf tadi Mas Ari, salah. Ya, ada 2 pertanyaan dari Mas Ari ya. Yang pertama terkait dengan penilaian organisasi. Ya, betul diambil dari nilai pencapaian sasaran. Dan itu memang kan gini, kalau yang direktif penugasan kan rata-rata tahunan gitu ya. Tahunan saja, tidak ada periodik triwulan. Dan mungkin nanti ini jadi salah satu pertimbangan juga, nanti mungkin akan ada target triwulannya untuk direktif penugasan. Nah, yang diambil memang NPS TW, Mas Ari, jadi otomatis NPS untuk yang hanya IKU-IKU yang ada capaian periodik triwulannya. Kalau yang nggak ada, berarti nanti akan digunakan untuk kinerja tahunan. Nah, tapi pertimbangan untuk menetapkan pola distribusi atau pemberian predikat kinerja tidak hanya berdasarkan dari itu saja. Nanti kalau teman-teman baca di surat edarannya, itu juga ada pengamatan keseharian yang dilakukan oleh pejabat pimpinan tinggi maupun ketua tim kerja. Jadi nanti ada suatu mekanisme
kalau di surat edarannya ada yang namanya harmonisasi nilai kinerja. Nah, harmonisasi nilai kinerja ini sebelum nanti pejabat penilai menetapkan masing-masing predikatnya apa gitu. Karena pejabat penilai perlu tahu siapa yang sudah berkontribusi secara maksimal, siapa yang tidak gitu. Untuk menentukan tadi, misalkan katakanlah ada di kategori istimewa, ada 20% pegawai yang boleh diberikan persentase predikat kinerja yang sangat baik gitu ya. Nah, 20%-nya ini siapa-siapa saja itu nanti harus dilakukan harmonisasi nilai oleh pejabat penilai kinerja. Tentunya dengan meminta pertimbangan dari ketua tim yang ada. Kira-kira siapa nih 20% yang boleh kita berikan di atas ekspektasi. Tentunya tadi selain melihat IKU, ketercapaian IKU, tapi lihat pengamatan keseharian juga. Kira-kira siapa yang berkontribusi. Nah, itu nanti yang menjadi salah satu ukuran untuk menetapkan pola distribusi atau predikat kinerja masing-masing pegawai. Tidak hanya sekedar dari IKU ya. Ini kemarin juga ada yang menyampaikan ke saya kekhawatirannya untuk IKU-IKU yang sifatnya tidak dapat dikendalikan oleh unit kerja, sehingga capaiannya di bawah, apakah berpengaruh kepada yang bawahnya? Nah, bisa jadi berpengaruh, bisa jadi enggak. Kalau memang upayanya di bawah sudah maksimal, tapi output kinerja di level organisasinya memang enggak baik karena suatu hal yang tidak dapat dikendalikan, ya ini bisa menjadi salah satu pertimbangan juga. Berarti yang kesehariannya bagaimana, di lapangan dia bagaimana, nilai 360 juga bisa jadi pertimbangan. Nah, itu banyak pertimbangan untuk nanti pejabat penilai menetapkan pola distribusi dan predikat kinerjanya. Tidak hanya sekedar dari capaian IKU saja. Kemudian, yang kedua, ada IKU-IKU yang terupdate setelah tanggal 10 ke atas. Ini sebenarnya pada waktu kita menetapkan baseline tanggal Mas Ari ini, nanti kan uji coba ya di triwulan 3 ini kan kita uji coba dulu ya. Tanggal 17 kira-kira bisa enggak gitu ya teman-teman memenuhi itu. Nah, ketika kami menetapkan batas waktu, itu kami rapat dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, Mas Ari. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena Biro Perencanaan dan Keuangan menyanggupi tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 itu seluruh data dari unit kerja sudah diverifikasi. Tapi kalau nanti kenyataannya ternyata lain gitu ya, ya udah kita akan lihat kembali di triwulan 4 nanti. Gitu ya. Itu mungkin yang beberapa yang bisa saya sampaikan Mas Ari. Masih ada yang mau disampaikan lagi Mas Ari? Oke, cukup. Terima kasih infonya. Sami-sami. Baik, terima kasih Pak Ari. Berikutnya dari PMPU-PO, silakan Bu Yanti. Bu Yanti di-unmute dulu. Oh ya, baik, terima kasih Mas Hendra. Ini mau tanya untuk terkait dengan tim yang ada, Mas. Ada rencana mau sama kayak Mbak Diana tadi akan ada perubahan tim. Timnya ini akan diusulkan lebih simpel gitu, dari kami ada 10 ketua tim menjadi nanti mungkin 8 atau 7 tim gitu. Nah, itu dari target-target si ketua tim itu sendiri memungkinkan untuk nanti direvisi seperti itu atau gimana ya Mas? Mohon arahan. Ini berarti akan ada ketua tim yang dihilangkan gitu ya? Iya. Terus ketua Di tim merger, itu di merger. Di merge ya. jadi satu gitu. Iya, jadi satu tim. Kalau ini memungkinkan, tapi gini, misalkan ada ketua tim A dan B gitu ya. Ya. Nah, tim A ini mau dimasukkan ke B, jadi ya udah B aja lah, A nggak perlu ada gitu. Nah, yang A ini tinggal ditambahkan peran, Mbak Yanti. Tinggal ditambahkan peran aja, yang menjadi peran yang baru di B. Nah, yang B ini kan berubah nggak perannya? Perannya ya paling dia tidak sebagai ketua tim, tapi sebagai anggota dari ketua tim yang ditunjuk. Itu tinggal tambahkan peran aja sih. Kalau yang A ini tinggal ditambahkan peran, berarti anggota timnya yang di A gimana? Nah, itu dipecah lagi, nanti ada yang masuk ke tim itu, ada yang ke tempat lain gitu. Oh ya udah, berarti bisa. Ini modelnya adalah berarti tinggal tambahkan peran saja untuk masing-masing pegawai yang masuk ke tim yang baru. Sementara untuk tim kerja yang tadi dibubarkan istilahnya gitu ya, indikatornya sudah nggak ada lagi, itu tinggal direvisi targetnya di triwulan 3 dan 4 nanti dinolkan gitu. Oh ya, baik. Jadi untuk 3 dan 4 aja nanti yang diperbaiki ya. Ya, nanti yang itu tinggal ditambahkan perannya. Ya, berarti bisa ya. Bisa. Baik, Mas. Ya, makasih Mas Hendra. Sami-sami, Mbak Yanti. Masih ada yang lain, Bapak Ibu, silahkan.
Baik, silakan ke Bu Julia, Bu apa Bapak ini dari Ditwaskos? Oh, Bu Julianti, silahkan. Ibu. Masih di mute, Bu Juli. Oh ya, makasih Bu Vina dan Mas Indra. Mau tanya Mas Indra, kalau saya salah tangkap tadi, kalau misalnya di awal kita menentukan metode penilaian atau metode targetnya per TW ya Mas Indra. Nah itu kalau misalnya ada kesalahan, apakah bisa dirubah? Kalau nggak salah tadi saya menangkapnya bisa gitu ya dilakukan perubahan ya. Karena ada beberapa yang memang harusnya itu jumlah ya penjumlah ternyata itu dibuatnya rata-rata. Berarti kan ada beberapa yang memang tidak ada di situ yang tidak tercapai. Nah, apakah itu bisa diperbaikin atau enggak ya? Mohon arahannya. Makasih. Bisa Bu Juli. Nanti Ibu tinggal statusnya dibuat revisi dulu ya Bu. Ya. Statusnya pegawai yang salah itu bukan MPH-nya Bu, revisi SKP-nya. Revisi SKP-nya. Nah, nanti gitu. yang bersangkutan tinggal merubah di RHK periodiknya, edit ya, edit metodenya saja, metode yang sebelumnya apa jadi apa gitu. Nanti akan menyesuaikan. Gitu. Otomatis menyesuaikan. Oh gitu. Ya. Baik. Oh berarti bisa ya Mas Hendra. Makasih banyak. Bisa, Bu. Walaupun capaian itu mereka menyampaikan menyampaikan justifikasi ya, kan tidak terbaik karena salah itu penetapan di awal ya. Metode targetnya gitu. Tetap harus dirubah ya Mas supaya nanti nilainya bisa ini ya. Iya, kalau nggak dirubah tadi konsekuensinya di pemantauannya pasti hasilnya nggak sesuai Bu yang diharapkan. Oh gitu. Baik. Terima kasih Mas Indra, Mbak Vina. Sama-sama Bu Juli. Baik, berikutnya saya coba buka di chat. Silahkan Bu Bunga Ekawati Devi, boleh disampaikan secara langsung ya, terima kasih, pertanyaannya. Ya, izin Pak, Bu. Saya Bunga Ekawati Devi dari Direktorat Standar Obat. Saya ini baru diangkat ke dalam jabatan JFT Perencana itu pada bulan April 2023. Lalu sampai dengan TW 2 kemarin, penyusunan SKP itu jabatan saya masih analis perencana. Setelah tadi kan saya lihat tutorial yang untuk melihat konversi angka kredit. Nah, di pilihan SKP Simakin saya itu nggak ada untuk konversi angka kreditnya. Itu bagaimana ya Pak, Bu? Apakah berpengaruh karena masih JFU jabatan di Simakin ya? Ya, itu tinggal diubah aja sih, Mbak siapa tadi? Mbak Bunga ya. Mbak Bunga dari mana? Standar Obat, Pak. Standar Obat. Coba Niko tunjukin kok sekalian kok. Buka kok aplikasinya kok. Bu Dwi ingat ini ya? Iya, Pak, betul. Tapi sudah turun SK perencananya ya? Udah, Pak. Udah turun. Coba buka akunnya Bu Dwi ingat ini kok. Ini sekaligus nanti contoh ya untuk teman-teman yang lain juga. Akunnya Bu Dwi ingat ini. Jadi kalau tadi nanti ada yang mengalami permasalahan yang sama dengan Mbak Bunga ya. Ini di akunnya Bu Dwi ingat ini. Di akunnya TOP atau di akunnya dulunya TOP ya atau di akunnya TU nanti bisa melihat di akun coba di monitoring kinerja kok. Kemudian matriks pegawai. Ketik namanya Bunga. Kemudian yang mana? Yang bawah ya? Bunga Ekawati Pak ya. Yang bawah, kemudian itu kok apa namanya? Kelola data SKP. Kami itu sudah menyediakan menu kelola data SKP Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ubah di sini nanti. Nah, ini Mbak Bunga kan yang berubah adalah jabatan ya. Iya, Pak. Di sini edit kok. Oh sudah ya, ini tapi sudah berubah nih. Jabatan pelaksananya. Tipe jabatan ada enggak? Perencanaan di pertama udah masuk kan ya? Iya, udah masuk ini. Oke. Oke, yang ini nanti kita perbaiki deh. Nanti kita perbaiki Mbak Bunga. Iya. Ini harusnya masuk sebagai
perencana sehingga per kapan tadi masuknya? April Pak, 3 April 2023. Nah, 3 April ya berarti baru triwulan 2 ya nanti ya Iya, angka kreditnya betul, muncul Pak. ya. Oke. Nanti akan kita masukkan Mbak Bunga, ditunggu ya. Iya, iya, terima kasih ya Pak. Sami-sami. Baik, sudah cukup ya Mbak Bunga. Ini ada dari chat lagi Pak Hen. Monggo silahkan persilakan kepada Bu Diana Nurwidiosari dari Biro KSHM ya. Monggo Bu, silakan disampaikan secara langsung. Boleh open mic-nya. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan tanggapan secara tertulis terkait mohon diperkenankan adanya dispensasi pengajuan untuk hasil kerja TW3 sebulan setelah 30 September. Yang kedua, ingin menanggapi agar penilaian 360 oleh bawahan dan rekan kerja dihapus, karena selain tidak ada peraturan Menpan yang berlaku, juga menambah beban kerja. Yang ketiga, terkait pedoman standar perilaku kerja, mohon disosialisasikan bila ada. Ya, makasih Mbak Diana. Yang pertama, ini saya harus tahu dulu nih, kenapa minta dispensasi gitu. Apa sumber penyebabnya, kenapa sampai minta dispensasi? Karena ini memang kalau kami buat kebijakan kan kami sudah mempertimbangkan banyak hal ya gitu. Penyebabnya apakah Mbak Diana? Dispensasi? Pertimbangan dispensasi itu sebagai langkah preventif jika ada kemungkinan pada tanggal 30 September itu sakit atau ada keperluan mendesak, begitu sih Pak Hendra. Saya rasa kalau keperluan mendesak enggak itu ya. Kalau teman-teman kan dokumentasi kinerja itu tidak hanya dilakukan di 30 September. Dokumentasi kinerja itu bisa 1 Juli sampai dengan 30 September. Sepanjang periode ini tuh dokumentasi kinerja sudah dapat dilakukan. 30 September itu tinggal klik aja untuk pengajuan penilaiannya Mbak Diana. Jadi mohon bantuannya juga ya kepada Bapak Ibu semuanya. Periode dokumentasi kinerja tolong jangan dianggap bahwa triwulan 3 itu nanti buatnya di akhir-akhir aja enggak. Tapi teman-teman sudah mulai bisa dari sekarang. Bahkan ketika teman-teman mengajukan penilaian itu cicil dikit-dikit juga bisa kok, nggak harus langsung gitu ya. Nanti kan ada ketika teman-teman masukin itu nggak harus langsung kirim ke pejabat penilai, bisa gitu. Jadi kapanpun bisa dilakukan. Jadi tanggal 30 itu harapannya semua masuk, tinggal klik saja. Itu Mbak Diana. Terus yang kedua, penilaian 360 ini aturannya ada Mbak Diana. Di Permenpan 8 dan Permenpan 6 itu, bahkan di PP 30 tahun 2019 ada penilaian 360. Dulu kalau di PP 30 tahun 2019, nanti Mbak Diana bisa cek, kalau mekanismenya kita menggunakan penilaian 360, proporsinya itu 70/30. Nah, kalau kita tidak menggunakan penilaian 360, proporsinya 60/40. Itu ada di Permenpan PP 30 tahun 2019. Yang terakhir, standar perilaku kerja ada Mbak Diana. Dan sebenarnya sudah disosialisasikan juga. Tapi kalau nanti mungkin kami butuh untuk mensosialisasikan kembali, kami akan lakukan itu gitu. Atau kalau tidak, Mbak Diana ini Biro KS ya. Biro KS nanti mungkin saya berikan aja ya. Saya punya PPT terkait dengan standar perilaku kerja atau kategorisasi perilaku berakhlak. Ini juga sudah kami sampaikan melalui surat edaran Sestama ya, bahwa ketika pejabat penilai kinerja atau ketua tim kerja atau siapapun teman-teman sekalian ketika menilai 360 perilaku, itu sebenarnya nggak asal ya teman-teman ya, tapi ada acuannya atau ada standarnya. Nah, kalau teman-teman ingat ketika menilai 360, itu kan sebelum memberikan rating di atas, sesuai di bawah, dan kemudian memberikan umpan balik, itu di masing-masing indikator itu ada tanda tanya berwarna biru. Nah, tanda tanya itu bisa diklik. Itu bisa dilihat nanti untuk masing-masing indikator setiap unsur kinerja, itu untuk misalkan memahami kebutuhan masyarakat gitu ya, untuk memahami kebutuhan masyarakat yang dikatakan penilaiannya di atas ekspektasi seperti apa, sesuai ekspektasi seperti apa, di bawah ekspektasi seperti apa, itu sudah ada contohnya. Sudah ada definisi operasionalnya apa, contoh-contoh perilakunya apa. Nah, harapannya dengan ini teman-teman lebih mudah lagi untuk menetapkan perilaku masing-masing orangnya masuk ke dalam kategori di atas sesuai atau di bawah ekspektasi. Gitu, Mbak Diana.
Masih ada yang perlu diklarifikasi? Karena misalnya seperti loyal gitu. Standar loyal itu apa? Apakah harus punya suami PNS misalnya? Atau suaminya bekerja di industri farmasi boleh dibilang loyal gitu loh. Saya begitu, Pak. Jadi standar perilaku Ada, penilaian Mbak Diana. jelas gitu, Pak. Coba dibuka Tiko yang apa namanya SE pengulangan kinerja. Atau disemakin juga boleh kalau mau lihat, kan ada disemakin ya. Dan izin menambahkan, untuk penilaian 360, saya lupa peraturan yang, karena sudah dibacanya beberapa waktu lalu, itu yang saya temukan hanya penilaian 360 atasan ke bawahan, sedangkan untuk yang penilaian bawahan ke atasan dan rekan kerja, sesama rekan kerja, saya belum menemukan gitu Permenpan di berapa. PP 30 tahun 2019 nanti bisa dicek ya Mbak Diana. Oh ya, 30. PP 30 tahun 2019 tentang pengolahan kinerja PNS. Yang SE-nya Niko nggak dapat. Aku aja yang share kok. Masih dicari, Pak. Di internal PKK. Aku aja yang share. Ya, bukan. Saya screen ya, izin ya Bapak Ibu. Nah, Mbak Diana nanti bisa juga cari di SIASN-nya Mbak Diana ya. Ada SE terkait dengan penerapan pengolahan kinerja pegawai melalui aplikasi Semakin BPOM versi 2. Sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan POM. Itu di lampiran. Nah ini Mbak Diana, di lampiran 2 itu ada namanya pedoman kategorisasi perilaku berakhlak sebagai dasar penetapan rating perilaku kerja. Nah Bapak Ibu juga perlu saya sampaikan, ini tidak semua instansi punya pedoman ini. Jadi kalau di tempat lain barangkali mungkin belum ada yang seperti ini. Teman-teman bisa cek ya, ada enggak panduan secara khusus di Permenpan 6 itu tidak ada panduan secara khusus. Untuk indikator perilaku ini yang di bawah seperti apa, di atas seperti apa, sesuai seperti apa. Nah kami memang berinovasi untuk ketika nanti teman-teman takutnya kesulitan ya untuk menetapkan rating, nah akhirnya kami buat seperti ini. Masing-masing indikator perilaku, di setiap unsur perilaku, nanti akan dijabarkan ke dalam 3 definisi. Di bawah seperti apa, sesuai seperti apa, di atas seperti apa, termasuk contoh-contoh perilakunya. Nah ini nanti bisa menjadi acuan masing-masing ketua tim kerja, pejabat penilai kinerja ketika ingin menilai perilaku, atau teman-teman nanti ketika ingin menilai 360. Nah ini Mbak Diana nanti mungkin bisa dibaca lebih detail untuk kiranya nanti dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk menilai 360 di periode berikutnya. Nanti di search di SIASN masing-masing pengolahan kinerja. Ada lagi Mbak Diana? Sudah, terima kasih Pak. Sami-sami. Baik, terima kasih Bu Diana. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan dan didiskusikan? Baik, saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Sepertinya sudah cukup jelas untuk hari ini. Dan tidak ada lagi yang pertama, tidak ada lagi yang bertanya lagi terkait materi hari ini. Ditutup ya Pak Hen ya. Ya. Apabila tidak ada yang bertanya terima kasih ya lagi. Bapak Ibu atas kehadirannya pada sesi pagi sampai dengan siang hari ini.
Saya mewakili dari teman-teman pengelola kinerja sebagai penyelenggara acara pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan. Saya kembalikan ke Mbak Vina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, peserta kegiatan di Manja pada hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada kegiatan hari ini dari pagi sampai siang ya. Dan kami memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini masih banyak terdapat kekurangan. Sekaligus kami juga mengapresiasi kepada penyelenggara kegiatan hari ini, yaitu Biro SDM Badan POM, dan semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini mendapat manfaat dari kegiatan ini terkait pengelolaan kinerja. Baik, saya Vina selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Ada artis sedang berseteru dengan sang mantan, saling melempar sindir dan mengumbar aib. Kami sampaikan maaf karena salah keliru dan kesilapan untuk yang sudah hadir dan tidak berkedip. Ada baskom yang tidak pernah diganti untuk makan Indomie oleh Tiara Andini. Biro SDM Badan POM selalu di hati karena kami santun dalam melayani. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu.